Pakar hukum tata negara sekaligus pengamat politik, Reflai Harun, turut berkomentar mengenai selebriti yang disebut dalang di balik pembangunan pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten. Ia menduga sosok artis tersebut dekat dengan kekuasaan, sehingga bisa membangun pagar laut. Menurutnya, hanya orang-orang yang dekat dengan kekuasaan yang berani melanggar aturan. Yang seperti ini hanya orang yang dekat dengan kekuasaan, yang berani melakukan ini, membangun pagar laut secara ilegal, kata Reflai, dikutip dari kanal YouTube-nya yang tayang pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Reflai lantas menilai sebagai hal yang luar biasa, apabila benar pagar laut tersebut dibangun oleh seorang selebriti, bukan pemerintah. Sebab, kata Reflai, tidak ada seorang pun, sekalipun sosok terkaya di Indonesia, yang bisa membeli laut. Pasalnya, laut merupakan milik negara dan masyarakat Indonesia, bukan pemerintah, apalagi perorangan. Kalau ini, pembangunan pagar laut tidak dilakukan oleh pemerintah, tapi dilakukan oleh selebriti, wah, luar biasa. Dia bisa memiliki laut, padahal tidak ada orang yang paling kaya di Republik Indonesia ini pun yang bisa membeli laut, tutur dia. Karena laut itu belongs to the republic, belongs to the Indonesian people, milik negara, milik rakyat Indonesia, yang berjumlah 270 juta lebih. Not belongs to even Prabowo himself, bahkan, bukan milik Prabowo, pungkasnya. Diketahui, sosok selebriti yang disebut dalang di balik pembangunan pagar laut pertama kali disampaikan oleh nelayan asal Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Heru. Heru menyebut sosok selebriti yang dimaksud sangat terkenal. Meski demikian, ia enggan membeberkan secara pasti siapa selebriti yang dimaksud. Namun, Heru memastikan nelayan di wilayah Kronjo mengetahui siapa selebriti tersebut. Wah, semua juga tahu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang sekarang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak A, B, C, D-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru, dikutip dari YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Seorang nelayan di Pulau Cangkir, Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten, Heru, membeberkan komisi yang didapat para pekerja yang memasang pagar misterius sepanjang 30,16 km. Informasi itu didapat Heru dari salah seorang pekerja yang memasang pagar bambu di Pulau Cangkir. Saat ditemui pada Jumat 10 Januari 2025, Heru menuturkan berdasarkan informasi yang ia dapat, satu orang pekerja diberi upah sebesar Rp100.000 hingga Rp125.000 per harinya. Adapun pagar yang dipasang di Pulau Cangkir dikatakan Heru telah memakan waktu selama 3 bulan. Sehingga jika dikalkulasikan, para pekerja telah mendapatkan upah hingga Rp9 juta. Heru mengaku para pekerja yang memasang pagar bambu tersebut berasal dari Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Sejumlah pekerja lain katanya juga ada yang berasal dari Desa Kohot. Pengerjaan tersebut selesai dari Tanjung Burung, kurang lebih 5 hingga 6 bulan. Di samping itu, nelayan lainnya Trisno 45 tahun mengaku sempat menyaksikan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang. Trisno menuturkan pemasangan pagar laut yang terbuat dari bambu tersebut biasanya dikerjakan pada pagi hingga siang hari. Trisno mengatakan pemasangan pagar bambu itu dilakukan oleh sejumlah orang yang berasal dari Desa Tanjung Kai, Kabupaten Tangerang. Pekerjaannya dikatakan dilakukan dengan menggunakan kapal berukuran kecil yang diisi beberapa orang. Ia mengaku saat orang-orang tersebut tengah memasang pagar bambu itu, tak melihat adanya kapal polisi. Dengan adanya pagar laut itu, Trisno mengatakan harus memutar jauh untuk bisa mencari ikan. Tak hanya itu, adanya pagar tersebut, dirinya bersama nelayan lain di Kampung Bahari Karang, Serang pun saat ini sudah tidak mendapat ikan kecil. Selain kesulitan untuk sampai ke tengah laut, Trisno juga mengaku harus menyiapkan bahan bakar lebih agar dapat melewati pagar tersebut. Warga asal Brebes, Jawa Tengah itu pun berharap pagar bambu itu bisa dicabut agar bisa mencari ikan sebagai mata pencahariannya. Sebab di lokasi pagar tersebut banyak sekali ikan yang bisa diraihnya untuk sumber pemasukannya. Pagar laut di pesisir utara Tangerang, Banten mendapat respon dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto.
Ia menjelaskan pagar laut sepanjang 30 km ini tidak memiliki hubungan dengan proyek strategis nasional PSN. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Erlangga saat ditemui di kantornya Selasa 4 Januari 2025. Dirinya menambahkan bahwa perizinan proyek strategis nasional PSN hanya diperuntukkan kawasan mangrove. Pembangunan pagar laut Tangerang tidak termasuk bagian dari proyek PSN maupun PIK 2. Sementara itu, bantahan juga datang dari Tony, perwakilan manajemen PIK 2 di Tangerang, Minggu 12 Januari 2025. Dirinya mengatakan bahwa tidak adanya keterkaitan antara pengembangan PIK 2 dengan pembangunan pagar laut Tangerang, meskipun mencakup wilayah tersebut. Tony juga membantah adanya keterlibatan PIK 2 dalam pembangunan pagar laut ini, meskipun PSN dan PIK adalah dua proyek yang berbeda. Sebagai informasi, PIK adalah proyek real estate yang berjalan sejak 2009, jauh sebelum PSN ada. PSN ditetapkan tahun 2024 oleh Presiden Joko Widodo seluas 1.800 hektar. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa. Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Kemudian pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten menimbulkan beragam spekulasi mengenai pihak yang melakukan pembangunan. Muncul tudingan yang menyebut pagar laut tersebut dibangun oleh PIK 2 lantaran lokasinya berdekatan dengan proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk 2. Merespons yang berkembang di media sosial, pihak PIK 2 mengatakan bahwa pagar laut tersebut bukan dibuat oleh pihaknya. Kuasa hukum pengembang PSN PIK 2, Muanas Alaidit, dalam keterangan pada Minggu 12 Januari mengatakan kliennya tak memiliki urusan untuk memasang pagar tersebut. Adapun pengembang dari PIK 2 adalah PT Agung Sedayu Group yang didirikan oleh Sugianto Kusuma atau Aguan. Muanas juga memastikan lokasi pagar laut tersebut jauh dari kawasan PSN ataupun PIK 2. Lebih lanjut dikatakan Muanas bahwa pagar laut ini merupakan hasil inisiatif dan suara masyarakat. Menurut Muanas, pagar laut yang terbuat dari bambu itu digunakan untuk membendung sampah seperti yang ada di Muara Angke, sekaligus pembatasan warga pesisir yang terkena abrasi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan meminta pemerintah untuk tegas dan segera membongkar pagar misterius tersebut. Menurut Yohan, pemasangan pagar laut ini merugikan warga, utamanya nelayan yang melaut. Yohan menegaskan negara tak boleh kalah dengan pihak-pihak tertentu. Adapun Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mendapatkan data mengenai pagar laut tersebut dan tengah melakukan pendalaman. Trenggono juga belum bisa memastikan apakah pembangunan pagar laut itu berkaitan dengan reklamasi atau tidak. Sanksi yang nantinya akan diberikan oleh pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu adalah denda administratif
dan diminta membongkar. Saat ini, pagar laut tersebut telah disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus pengamat politik, Reflai Harun, turut berkomentar mengenai selebriti yang disebut dalang di balik pembangunan pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten. Ia menduga sosok artis tersebut dekat dengan kekuasaan, sehingga bisa membangun pagar laut. Menurutnya, hanya orang-orang yang dekat dengan kekuasaan yang berani melanggar aturan. Yang seperti ini hanya orang yang dekat dengan kekuasaan, yang berani melakukan ini, membangun pagar laut secara ilegal, kata Reflai, dikutip dari kanal YouTube-nya yang tayang pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Reflai lantas menilai sebagai hal yang luar biasa, apabila benar pagar laut tersebut dibangun oleh seorang selebriti, bukan pemerintah. Sebab, kata Reflai, tidak ada seorang pun, sekalipun sosok terkaya di Indonesia, yang bisa membeli laut. Pasalnya, laut merupakan milik negara dan masyarakat Indonesia, bukan pemerintah, apalagi perorangan. Kalau ini, pembangunan pagar laut tidak dilakukan oleh pemerintah, tapi dilakukan oleh selebriti, wah, luar biasa. Dia bisa memiliki laut, padahal tidak ada orang yang paling kaya di Republik Indonesia ini pun yang bisa membeli laut, tutur dia. Karena laut itu belongs to the Republic, belongs to the Indonesian people, milik negara, milik rakyat Indonesia, yang berjumlah 270 juta lebih. Not belongs to even Prabowo himself, bahkan, bukan milik Prabowo, pungkasnya. Diketahui, sosok selebriti yang disebut dalang di balik pembangunan pagar laut pertama kali disampaikan oleh nelayan asal Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Heru. Heru menyebut sosok selebriti yang dimaksud sangat terkenal. Meski demikian, ia enggan membeberkan secara pasti siapa selebriti yang dimaksud. Namun, Heru memastikan nelayan di wilayah Kronjo mengetahui siapa selebriti tersebut. Wah, semua juga tahu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang sekarang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak A, B, C, D-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru, dikutip dari YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Seorang nelayan di Pulau Cangkir, Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten, Heru, membeberkan komisi yang didapat para pekerja yang memasang pagar misterius sepanjang 30,16 km. Informasi itu didapat Heru dari salah seorang pekerja yang memasang pagar bambu di Pulau Cangkir. Saat ditemui pada Jumat 10 Januari 2025, Heru menuturkan berdasarkan informasi yang ia dapat, satu orang pekerja diberi upah sebesar Rp100.000 hingga Rp125.000 per harinya. Adapun pagar yang dipasang di Pulau Cangkir dikatakan Heru telah memakan waktu selama 3 bulan. Sehingga jika dikalkulasikan, para pekerja telah mendapatkan upah hingga Rp9 juta. Heru mengaku para pekerja yang memasang pagar bambu tersebut berasal dari Desa Ketapang, Kecamatan Bauk, Kabupaten Tangerang. Sejumlah pekerja lain katanya juga ada yang berasal dari Desa Kohot. Pengerjaan tersebut selesai dari Tanjung Burung, kurang lebih 5 hingga 6 bulan. Di samping itu, nelayan lainnya Trisno 45 tahun mengaku sempat menyaksikan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang. Trisno menuturkan pemasangan pagar laut yang terbuat dari bambu tersebut biasanya dikerjakan pada pagi hingga siang hari. Trisno mengatakan pemasangan pagar bambu itu dilakukan oleh sejumlah orang yang berasal dari Desa Tanjung Kai, Kabupaten Tangerang. Pekerjaannya dikatakan dilakukan dengan menggunakan kapal berukuran kecil yang diisi beberapa orang. Ia mengaku saat orang-orang tersebut tengah memasang pagar bambu itu, tak melihat adanya kapal polisi. Dengan adanya pagar laut itu, Trisno mengatakan harus memutar jauh untuk bisa mencari ikan. Tak hanya itu, adanya pagar tersebut, dirinya bersama nelayan lain di Kampung Bahari Karang, Serang pun saat ini sudah tidak mendapat ikan kecil. Selain kesulitan untuk sampai ke tengah laut, Trisno juga mengaku harus menyiapkan bahan bakar lebih agar dapat melewati pagar tersebut. Warga asal Brebes, Jawa Tengah itu pun berharap pagar bambu itu bisa dicabut agar bisa mencari ikan sebagai mata pencahariannya. Sebab di lokasi pagar tersebut banyak sekali ikan yang bisa diraihnya untuk sumber pemasukannya.
Pagar laut di pesisir utara Tangerang, Banten mendapat respon dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Ia menjelaskan pagar laut sepanjang 30 km ini tidak memiliki hubungan dengan proyek strategis nasional PSN. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Erlangga saat ditemui di kantornya Selasa 4 Januari 2025. Dirinya menambahkan bahwa perizinan proyek strategis nasional PSN hanya diperuntukkan kawasan mangrove. Pembangunan pagar laut Tangerang tidak termasuk bagian dari proyek PSN maupun PIK 2. Sementara itu, bantahan juga datang dari Tony, perwakilan manajemen PIK 2 di Tangerang, Minggu 12 Januari 2025. Dirinya mengatakan bahwa tidak adanya keterkaitan antara pengembangan PIK 2 dengan pembangunan pagar laut Tangerang, meskipun mencakup wilayah tersebut. Tony juga membantah adanya keterlibatan PIK 2 dalam pembangunan pagar laut ini, meskipun PSN dan PIK adalah dua proyek yang berbeda. Sebagai informasi, PIK adalah proyek real estate yang berjalan sejak 2009, jauh sebelum PSN ada. PSN ditetapkan tahun 2024 oleh Presiden Joko Widodo seluas 1.800 hektar. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN, Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa. Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Kemudian pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten menimbulkan beragam spekulasi mengenai pihak yang melakukan pembangunan. Muncul tudingan yang menyebut pagar laut tersebut dibangun oleh PIK 2 lantaran lokasinya berdekatan dengan proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk 2. Merespons yang berkembang di media sosial, pihak PIK 2 mengatakan bahwa pagar laut tersebut bukan dibuat oleh pihaknya. Kuasa hukum pengembang PSN PIK 2, Muanas Alaidit, dalam keterangan pada Minggu 12 Januari mengatakan kliennya tak memiliki urusan untuk memasang pagar tersebut. Adapun pengembang dari PIK 2 adalah PT Agung Sedayu Group yang didirikan oleh Sugianto Kusuma atau Aguan. Muanas juga memastikan lokasi pagar laut tersebut jauh dari kawasan PSN ataupun PIK 2. Lebih lanjut dikatakan Muanas bahwa pagar laut ini merupakan hasil inisiatif dan suara masyarakat. Menurut Muanas, pagar laut yang terbuat dari bambu itu digunakan untuk membendung sampah seperti yang ada di Muara Angke, sekaligus pembatasan warga pesisir yang terkena abrasi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan meminta pemerintah untuk tegas dan segera membongkar pagar misterius tersebut. Menurut Yohan, pemasangan pagar laut ini merugikan warga, utamanya nelayan yang melaut. Yohan menegaskan negara tak boleh kalah dengan pihak-pihak tertentu. Adapun Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mendapatkan data mengenai pagar laut tersebut dan tengah melakukan pendalaman. Trenggono juga belum bisa memastikan apakah pembangunan pagar laut itu berkaitan dengan reklamasi atau tidak.
Sanksi yang nantinya akan diberikan oleh pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu adalah denda administratif dan diminta membongkar. Saat ini, pagar laut tersebut telah disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pakar hukum tata negara sekaligus pengamat politik, Reflai Harun, turut berkomentar mengenai selebriti yang disebut dalang di balik pembangunan pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten. Ia menduga sosok artis tersebut dekat dengan kekuasaan, sehingga bisa membangun pagar laut. Menurutnya, hanya orang-orang yang dekat dengan kekuasaan yang berani melanggar aturan. Yang seperti ini hanya orang yang dekat dengan kekuasaan, yang berani melakukan ini, membangun pagar laut secara ilegal, kata Reflai, dikutip dari kanal YouTube-nya yang tayang pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Reflai lantas menilai sebagai hal yang luar biasa, apabila benar pagar laut tersebut dibangun oleh seorang selebriti, bukan pemerintah. Sebab, kata Reflai, tidak ada seorang pun, sekalipun sosok terkaya di Indonesia, yang bisa membeli laut. Pasalnya, laut merupakan milik negara dan masyarakat Indonesia, bukan pemerintah, apalagi perorangan. Kalau ini, pembangunan pagar laut tidak dilakukan oleh pemerintah, tapi dilakukan oleh selebriti, wah, luar biasa. Dia bisa memiliki laut, padahal tidak ada orang yang paling kaya di Republik Indonesia ini pun yang bisa membeli laut, tutur dia. Karena laut itu belongs to the Republic, belongs to the Indonesian people, milik negara, milik rakyat Indonesia, yang berjumlah 270 juta lebih. Not belongs to even Prabowo himself, bahkan, bukan milik Prabowo, pungkasnya. Diketahui, sosok selebriti yang disebut dalang di balik pembangunan pagar laut pertama kali disampaikan oleh nelayan asal Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Heru. Heru menyebut sosok selebriti yang dimaksud sangat terkenal. Meski demikian, ia enggan membeberkan secara pasti siapa selebriti yang dimaksud. Namun, Heru memastikan nelayan di wilayah Kronjo mengetahui siapa selebriti tersebut. Wah, semua juga tahu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang sekarang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak A, B, C, D-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru, dikutip dari YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Seorang nelayan di Pulau Cangkir, Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten, Heru, membeberkan komisi yang didapat para pekerja yang memasang pagar misterius sepanjang 30,16 km. Informasi itu didapat Heru dari salah seorang pekerja yang memasang pagar bambu di Pulau Cangkir. Saat ditemui pada Jumat 10 Januari 2025, Heru menuturkan berdasarkan informasi yang ia dapat, satu orang pekerja diberi upah sebesar Rp100.000 hingga Rp125.000 per harinya. Adapun pagar yang dipasang di Pulau Cangkir dikatakan Heru telah memakan waktu selama 3 bulan. Sehingga jika dikalkulasikan, para pekerja telah mendapatkan upah hingga Rp9 juta. Heru mengaku para pekerja yang memasang pagar bambu tersebut berasal dari Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Sejumlah pekerja lain katanya juga ada yang berasal dari Desa Kohot. Pengerjaan tersebut selesai dari Tanjung Burung, kurang lebih 5 hingga 6 bulan. Di samping itu, nelayan lainnya Trisno 45 tahun mengaku sempat menyaksikan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang. Trisno menuturkan pemasangan pagar laut yang terbuat dari bambu tersebut biasanya dikerjakan pada pagi hingga siang hari. Trisno mengatakan pemasangan pagar bambu itu dilakukan oleh sejumlah orang yang berasal dari Desa Tanjung Kai, Kabupaten Tangerang. Pekerjaannya dikatakan dilakukan dengan menggunakan kapal berukuran kecil yang diisi beberapa orang. Ia mengaku saat orang-orang tersebut tengah memasang pagar bambu itu, tak melihat adanya kapal polisi. Dengan adanya pagar laut itu, Trisno mengatakan harus memutar jauh untuk bisa mencari ikan. Tak hanya itu, adanya pagar tersebut, dirinya bersama nelayan lain di Kampung Bahari Karang, Serang pun saat ini sudah tidak mendapat ikan kecil. Selain kesulitan untuk sampai ke tengah laut, Trisno juga mengaku harus menyiapkan bahan bakar lebih agar dapat melewati pagar tersebut. Warga asal Brebes, Jawa Tengah itu pun berharap pagar bambu itu bisa dicabut agar bisa mencari ikan sebagai mata pencahariannya. Sebab di lokasi pagar tersebut banyak sekali ikan yang bisa diraihnya untuk sumber pemasukannya.
Pagar laut di pesisir utara Tangerang, Banten mendapat respon dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Ia menjelaskan pagar laut sepanjang 30 km ini tidak memiliki hubungan dengan proyek strategis nasional PSN. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Erlangga saat ditemui di kantornya Selasa 4 Januari 2025. Dirinya menambahkan bahwa perizinan proyek strategis nasional PSN hanya diperuntukkan kawasan mangrove. Pembangunan pagar laut Tangerang tidak termasuk bagian dari proyek PSN maupun PIK 2. Sementara itu, bantahan juga datang dari Tony, perwakilan manajemen PIK 2 di Tangerang, Minggu 12 Januari 2025. Dirinya mengatakan bahwa tidak adanya keterkaitan antara pengembangan PIK 2 dengan pembangunan pagar laut Tangerang, meskipun mencakup wilayah tersebut. Tony juga membantah adanya keterlibatan PIK 2 dalam pembangunan pagar laut ini, meskipun PSN dan PIK adalah dua proyek yang berbeda. Sebagai informasi, PIK adalah proyek real estate yang berjalan sejak 2009, jauh sebelum PSN ada. PSN ditetapkan tahun 2024 oleh Presiden Joko Widodo seluas 1.800 hektar. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN, Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa. Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Kemudian pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten menimbulkan beragam spekulasi mengenai pihak yang melakukan pembangunan. Muncul tudingan yang menyebut pagar laut tersebut dibangun oleh PIK 2 lantaran lokasinya berdekatan dengan proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk 2. Merespons yang berkembang di media sosial, pihak PIK 2 mengatakan bahwa pagar laut tersebut bukan dibuat oleh pihaknya. Kuasa hukum pengembang PSN PIK 2, Muanas Alaidit, dalam keterangan pada Minggu 12 Januari mengatakan kliennya tak memiliki urusan untuk memasang pagar tersebut. Adapun pengembang dari PIK 2 adalah PT Agung Sedayu Group yang didirikan oleh Sugianto Kusuma atau Aguan. Muanas juga memastikan lokasi pagar laut tersebut jauh dari kawasan PSN ataupun PIK 2. Lebih lanjut dikatakan Muanas bahwa pagar laut ini merupakan hasil inisiatif dan suara masyarakat. Menurut Muanas, pagar laut yang terbuat dari bambu itu digunakan untuk membendung sampah seperti yang ada di Muara Angke, sekaligus pembatasan warga pesisir yang terkena abrasi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan meminta pemerintah untuk tegas dan segera membongkar pagar misterius tersebut. Menurut Yohan, pemasangan pagar laut ini merugikan warga, utamanya nelayan yang melaut. Yohan menegaskan negara tak boleh kalah dengan pihak-pihak tertentu. Adapun Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mendapatkan data mengenai pagar laut tersebut dan tengah melakukan pendalaman. Trenggono juga belum bisa memastikan apakah pembangunan pagar laut itu berkaitan dengan reklamasi atau tidak.
Sanksi yang nantinya akan diberikan oleh pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu adalah denda administratif dan diminta membongkar. Saat ini, pagar laut tersebut telah disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pakar hukum tata negara sekaligus pengamat politik, Reflai Harun, turut berkomentar mengenai selebriti yang disebut dalang di balik pembangunan pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten. Ia menduga sosok artis tersebut dekat dengan kekuasaan, sehingga bisa membangun pagar laut. Menurutnya, hanya orang-orang yang dekat dengan kekuasaan yang berani melanggar aturan. Yang seperti ini hanya orang yang dekat dengan kekuasaan, yang berani melakukan ini, membangun pagar laut secara ilegal, kata Reflai, dikutip dari kanal YouTube-nya yang tayang pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Reflai lantas menilai sebagai hal yang luar biasa, apabila benar pagar laut tersebut dibangun oleh seorang selebriti, bukan pemerintah. Sebab, kata Reflai, tidak ada seorang pun, sekalipun sosok terkaya di Indonesia, yang bisa membeli laut. Pasalnya, laut merupakan milik negara dan masyarakat Indonesia, bukan pemerintah, apalagi perorangan. Kalau ini, pembangunan pagar laut tidak dilakukan oleh pemerintah, tapi dilakukan oleh selebriti, wah, luar biasa. Dia bisa memiliki laut. Padahal tidak ada orang yang paling kaya di Republik Indonesia ini pun yang bisa membeli laut, tutur dia. Karena laut itu belongs to the Republic, belongs to the Indonesian people, milik negara, milik rakyat Indonesia, yang berjumlah 270 juta lebih. Not belongs to even Prabowo himself, bahkan, bukan milik Prabowo, pungkasnya. Diketahui, sosok selebriti yang disebut dalang di balik pembangunan pagar laut pertama kali disampaikan oleh nelayan asal Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Heru. Heru menyebut sosok selebriti yang dimaksud sangat terkenal. Meski demikian, ia enggan membeberkan secara pasti siapa selebriti yang dimaksud. Namun, Heru memastikan nelayan di wilayah Kronjo mengetahui siapa selebriti tersebut. Wah, semua juga tahu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang sekarang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak A, B, C, D-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru, dikutip dari YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Seorang nelayan di Pulau Cangkir, Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten, Heru, membeberkan komisi yang didapat para pekerja yang memasang pagar misterius sepanjang 30,16 km. Informasi itu didapat Heru dari salah seorang pekerja yang memasang pagar bambu di Pulau Cangkir. Saat ditemui pada Jumat 10 Januari 2025, Heru menuturkan berdasarkan informasi yang ia dapat, satu orang pekerja diberi upah sebesar Rp100.000 hingga Rp125.000 per harinya. Adapun pagar yang dipasang di Pulau Cangkir dikatakan Heru telah memakan waktu selama 3 bulan. Sehingga jika dikalkulasikan, para pekerja telah mendapatkan upah hingga Rp9 juta. Heru mengaku para pekerja yang memasang pagar bambu tersebut berasal dari Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Sejumlah pekerja lain katanya juga ada yang berasal dari Desa Kohot. Pengerjaan tersebut selesai dari Tanjung Burung, kurang lebih 5 hingga 6 bulan. Di samping itu, nelayan lainnya Trisno 45 tahun mengaku sempat menyaksikan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang. Trisno menuturkan pemasangan pagar laut yang terbuat dari bambu tersebut biasanya dikerjakan pada pagi hingga siang hari. Trisno mengatakan pemasangan pagar bambu itu dilakukan oleh sejumlah orang yang berasal dari Desa Tanjung Kai, Kabupaten Tangerang. Pekerjaannya dikatakan dilakukan dengan menggunakan kapal berukuran kecil yang diisi beberapa orang. Ia mengaku saat orang-orang tersebut tengah memasang pagar bambu itu, tak melihat adanya kapal polisi. Dengan adanya pagar laut itu, Trisno mengatakan harus memutar jauh untuk bisa mencari ikan. Tak hanya itu, adanya pagar tersebut dirinya bersama nelayan lain di Kampung Bahari Karang, Serang pun saat ini sudah tidak mendapat ikan kecil. Selain kesulitan untuk sampai ke tengah laut, Trisno juga mengaku harus menyiapkan bahan bakar lebih agar dapat melewati pagar tersebut. Warga asal Brebes, Jawa Tengah itu pun berharap pagar bambu itu bisa dicabut agar bisa mencari ikan sebagai mata pencahariannya. Sebab di lokasi pagar tersebut banyak sekali ikan yang bisa diraihnya untuk sumber pemasukannya.
Pagar laut di pesisir utara Tangerang, Banten mendapat respon dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Ia menjelaskan pagar laut sepanjang 30 km ini tidak memiliki hubungan dengan proyek strategis nasional PSN. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Erlangga saat ditemui di kantornya Selasa 4 Januari 2025. Dirinya menambahkan bahwa perizinan proyek strategis nasional PSN hanya diperuntukkan kawasan mangrove. Pembangunan pagar laut Tangerang tidak termasuk bagian dari proyek PSN maupun PIK 2. Sementara itu, bantahan juga datang dari Tony, perwakilan manajemen PIK 2 di Tangerang, Minggu 12 Januari 2025. Dirinya mengatakan bahwa tidak adanya keterkaitan antara pengembangan PIK 2 dengan pembangunan pagar laut Tangerang, meskipun mencakup wilayah tersebut. Tony juga membantah adanya keterlibatan PIK 2 dalam pembangunan pagar laut ini, meskipun PSN dan PIK adalah dua proyek yang berbeda. Sebagai informasi, PIK adalah proyek real estate yang berjalan sejak 2009, jauh sebelum PSN ada. PSN ditetapkan tahun 2024 oleh Presiden Joko Widodo seluas 1.800 hektar. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN, Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa. Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Kemudian pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten menimbulkan beragam spekulasi mengenai pihak yang melakukan pembangunan. Muncul tudingan yang menyebut pagar laut tersebut dibangun oleh PIK 2 lantaran lokasinya berdekatan dengan proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk 2. Merespons yang berkembang di media sosial, pihak PIK 2 mengatakan bahwa pagar laut tersebut bukan dibuat oleh pihaknya. Kuasa hukum pengembang PSN PIK 2, Muanas Alaidit, dalam keterangan pada Minggu 12 Januari mengatakan kliennya tak memiliki urusan untuk memasang pagar tersebut. Adapun pengembang dari PIK 2 adalah PT Agung Sedayu Group yang didirikan oleh Sugianto Kusuma atau Aguan. Muanas juga memastikan lokasi pagar laut tersebut jauh dari kawasan PSN ataupun PIK 2. Lebih lanjut dikatakan Muanas bahwa pagar laut ini merupakan hasil inisiatif dan suara masyarakat. Menurut Muanas, pagar laut yang terbuat dari bambu itu digunakan untuk membendung sampah seperti yang ada di Muara Angke, sekaligus pembatasan warga pesisir yang terkena abrasi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan meminta pemerintah untuk tegas dan segera membongkar pagar misterius tersebut. Menurut Yohan, pemasangan pagar laut ini merugikan warga, utamanya nelayan yang melaut. Yohan menegaskan negara tak boleh kalah dengan pihak-pihak tertentu. Adapun Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mendapatkan data mengenai pagar laut tersebut dan tengah melakukan pendalaman. Trenggono juga belum bisa memastikan apakah pembangunan pagar laut itu berkaitan dengan reklamasi atau tidak.
Sanksi yang nantinya akan diberikan oleh pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu adalah denda administratif dan diminta membongkar. Saat ini, pagar laut tersebut telah disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus pengamat politik, Reflai Harun, turut berkomentar mengenai selebriti yang disebut dalang di balik pembangunan pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten. Ia menduga sosok artis tersebut dekat dengan kekuasaan, sehingga bisa membangun pagar laut. Menurutnya, hanya orang-orang yang dekat dengan kekuasaan yang berani melanggar aturan. Yang seperti ini hanya orang yang dekat dengan kekuasaan, yang berani melakukan ini, membangun pagar laut secara ilegal, kata Reflai, dikutip dari kanal YouTube-nya yang tayang pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Reflai lantas menilai sebagai hal yang luar biasa, apabila benar pagar laut tersebut dibangun oleh seorang selebriti, bukan pemerintah. Sebab, kata Reflai, tidak ada seorang pun, sekalipun sosok terkaya di Indonesia, yang bisa membeli laut. Pasalnya, laut merupakan milik negara dan masyarakat Indonesia, bukan pemerintah, apalagi perorangan. Kalau ini, pembangunan pagar laut tidak dilakukan oleh pemerintah, tapi dilakukan oleh selebriti, wah, luar biasa. Dia bisa memiliki laut, padahal tidak ada orang yang paling kaya di Republik Indonesia ini pun yang bisa membeli laut, tutur dia. Karena laut itu belongs to the Republic, belongs to the Indonesian people, milik negara, milik rakyat Indonesia, yang berjumlah 270 juta lebih. Not belongs to even Prabowo himself, bahkan, bukan milik Prabowo, pungkasnya. Diketahui, sosok selebriti yang disebut dalang di balik pembangunan pagar laut pertama kali disampaikan oleh nelayan asal Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Heru. Heru menyebut sosok selebriti yang dimaksud sangat terkenal. Meski demikian, ia enggan membeberkan secara pasti siapa selebriti yang dimaksud. Namun, Heru memastikan nelayan di wilayah Kronjo mengetahui siapa selebriti tersebut. Wah, semua juga tahu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang sekarang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak A, B, C, D-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru, dikutip dari YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Seorang nelayan di Pulau Cangkir, Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten, Heru, membeberkan komisi yang didapat para pekerja yang memasang pagar misterius sepanjang 30,16 km. Informasi itu didapat Heru dari salah seorang pekerja yang memasang pagar bambu di Pulau Cangkir. Saat ditemui pada Jumat 10 Januari 2025, Heru menuturkan berdasarkan informasi yang ia dapat, satu orang pekerja diberi upah sebesar Rp100.000 hingga Rp125.000 per harinya. Adapun pagar yang dipasang di Pulau Cangkir dikatakan Heru telah memakan waktu selama 3 bulan. Sehingga jika dikalkulasikan, para pekerja telah mendapatkan upah hingga Rp9 juta. Heru mengaku para pekerja yang memasang pagar bambu tersebut berasal dari Desa Ketapang, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang. Sejumlah pekerja lain katanya juga ada yang berasal dari Desa Kohot. Pengerjaan tersebut selesai dari Tanjung Burung, kurang lebih 5 hingga 6 bulan. Di samping itu, nelayan lainnya Trisno 45 tahun mengaku sempat menyaksikan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang. Trisno menuturkan pemasangan pagar laut yang terbuat dari bambu tersebut biasanya dikerjakan pada pagi hingga siang hari. Trisno mengatakan pemasangan pagar bambu itu dilakukan oleh sejumlah orang yang berasal dari Desa Tanjung Kai, Kabupaten Tangerang. Pekerjaannya dikatakan dilakukan dengan menggunakan kapal berukuran kecil yang diisi beberapa orang. Ia mengaku saat orang-orang tersebut tengah memasang pagar bambu itu, tak melihat adanya kapal polisi. Dengan adanya pagar laut itu, Trisno mengatakan harus memutar jauh untuk bisa mencari ikan. Tak hanya itu, adanya pagar tersebut, dirinya bersama nelayan lain di Kampung Bahari Karang, Serang pun saat ini sudah tidak mendapat ikan kecil. Selain kesulitan untuk sampai ke tengah laut, Trisno juga mengaku harus menyiapkan bahan bakar lebih agar dapat melewati pagar tersebut. Warga asal Brebes, Jawa Tengah itu pun berharap pagar bambu itu bisa dicabut agar bisa mencari ikan sebagai mata pencahariannya. Sebab di lokasi pagar tersebut banyak sekali ikan yang bisa diraihnya untuk sumber pemasukannya.
Pagar laut di pesisir utara Tangerang, Banten mendapat respon dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Ia menjelaskan pagar laut sepanjang 30 km ini tidak memiliki hubungan dengan proyek strategis nasional PSN. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Erlangga saat ditemui di kantornya Selasa 4 Januari 2025. Dirinya menambahkan bahwa perizinan proyek strategis nasional PSN hanya diperuntukkan kawasan mangrove. Pembangunan pagar laut Tangerang tidak termasuk bagian dari proyek PSN maupun PIK 2. Sementara itu, bantahan juga datang dari Tony, perwakilan manajemen PIK 2 di Tangerang, Minggu 12 Januari 2025. Dirinya mengatakan bahwa tidak adanya keterkaitan antara pengembangan PIK 2 dengan pembangunan pagar laut Tangerang, meskipun mencakup wilayah tersebut. Tony juga membantah adanya keterlibatan PIK 2 dalam pembangunan pagar laut ini, meskipun PSN dan PIK adalah dua proyek yang berbeda. Sebagai informasi, PIK adalah proyek real estate yang berjalan sejak 2009, jauh sebelum PSN ada. PSN ditetapkan tahun 2024 oleh Presiden Joko Widodo seluas 1.800 hektar. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN, Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa. Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Kemudian pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten menimbulkan beragam spekulasi mengenai pihak yang melakukan pembangunan. Muncul tudingan yang menyebut pagar laut tersebut dibangun oleh PIK 2 lantaran lokasinya berdekatan dengan proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk 2. Merespons yang berkembang di media sosial, pihak PIK 2 mengatakan bahwa pagar laut tersebut bukan dibuat oleh pihaknya. Kuasa hukum pengembang PSN PIK 2, Muanas Alaidit, dalam keterangan pada Minggu 12 Januari mengatakan kliennya tak memiliki urusan untuk memasang pagar tersebut. Adapun pengembang dari PIK 2 adalah PT Agung Sedayu Group yang didirikan oleh Sugianto Kusuma atau Aguan. Muanas juga memastikan lokasi pagar laut tersebut jauh dari kawasan PSN ataupun PIK 2. Lebih lanjut dikatakan Muanas bahwa pagar laut ini merupakan hasil inisiatif dan suara masyarakat. Menurut Muanas, pagar laut yang terbuat dari bambu itu digunakan untuk membendung sampah seperti yang ada di Muara Angke, sekaligus pembatasan warga pesisir yang terkena abrasi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan meminta pemerintah untuk tegas dan segera membongkar pagar misterius tersebut. Menurut Yohan, pemasangan pagar laut ini merugikan warga, utamanya nelayan yang melaut. Yohan menegaskan negara tak boleh kalah dengan pihak-pihak tertentu. Adapun Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mendapatkan data mengenai pagar laut tersebut dan tengah melakukan pendalaman. Trenggono juga belum bisa memastikan apakah pembangunan pagar laut itu berkaitan dengan reklamasi atau tidak.
Sanksi yang nantinya akan diberikan oleh pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu adalah denda administratif dan diminta membongkar. Saat ini, pagar laut tersebut telah disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pakar hukum tata negara sekaligus pengamat politik, Reflai Harun, turut berkomentar mengenai selebriti yang disebut dalang di balik pembangunan pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten. Ia menduga sosok artis tersebut dekat dengan kekuasaan, sehingga bisa membangun pagar laut. Menurutnya, hanya orang-orang yang dekat dengan kekuasaan yang berani melanggar aturan. Yang seperti ini hanya orang yang dekat dengan kekuasaan, yang berani melakukan ini, membangun pagar laut secara ilegal, kata Reflai, dikutip dari kanal YouTube-nya yang tayang pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Reflai lantas menilai sebagai hal yang luar biasa, apabila benar pagar laut tersebut dibangun oleh seorang selebriti, bukan pemerintah. Sebab, kata Reflai, tidak ada seorang pun, sekalipun sosok terkaya di Indonesia, yang bisa membeli laut. Pasalnya, laut merupakan milik negara dan masyarakat Indonesia, bukan pemerintah, apalagi perorangan. Kalau ini, pembangunan pagar laut tidak dilakukan oleh pemerintah, tapi dilakukan oleh selebriti, wah, luar biasa. Dia bisa memiliki laut. Padahal tidak ada orang yang paling kaya di Republik Indonesia ini pun yang bisa membeli laut, tutur dia. Karena laut itu belongs to the Republic, belongs to the Indonesian people, milik negara, milik rakyat Indonesia, yang berjumlah 270 juta lebih. Not belongs to even Prabowo himself, bahkan, bukan milik Prabowo, pungkasnya. Diketahui, sosok selebriti yang disebut dalang di balik pembangunan pagar laut pertama kali disampaikan oleh nelayan asal Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Heru. Heru menyebut sosok selebriti yang dimaksud sangat terkenal. Meski demikian, ia enggan membeberkan secara pasti siapa selebriti yang dimaksud. Namun, Heru memastikan nelayan di wilayah Kronjo mengetahui siapa selebriti tersebut. Wah, semua juga tahu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang sekarang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak A, B, C, D-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru, dikutip dari YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Seorang nelayan di Pulau Cangkir, Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten, Heru, membeberkan komisi yang didapat para pekerja yang memasang pagar misterius sepanjang 30,16 km. Informasi itu didapat Heru dari salah seorang pekerja yang memasang pagar bambu di Pulau Cangkir. Saat ditemui pada Jumat 10 Januari 2025, Heru menuturkan berdasarkan informasi yang ia dapat, satu orang pekerja diberi upah sebesar Rp100.000 hingga Rp125.000 per harinya. Adapun pagar yang dipasang di Pulau Cangkir dikatakan Heru telah memakan waktu selama 3 bulan. Sehingga jika dikalkulasikan, para pekerja telah mendapatkan upah hingga Rp9 juta. Heru mengaku para pekerja yang memasang pagar bambu tersebut berasal dari Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Sejumlah pekerja lain katanya juga ada yang berasal dari Desa Kohot. Pengerjaan tersebut selesai dari Tanjung Burung, kurang lebih 5 hingga 6 bulan. Di samping itu, nelayan lainnya Trisno 45 tahun mengaku sempat menyaksikan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang. Trisno menuturkan pemasangan pagar laut yang terbuat dari bambu tersebut biasanya dikerjakan pada pagi hingga siang hari. Trisno mengatakan pemasangan pagar bambu itu dilakukan oleh sejumlah orang yang berasal dari Desa Tanjung Kai, Kabupaten Tangerang. Pekerjaannya dikatakan dilakukan dengan menggunakan kapal berukuran kecil yang diisi beberapa orang. Ia mengaku saat orang-orang tersebut tengah memasang pagar bambu itu, tak melihat adanya kapal polisi. Dengan adanya pagar laut itu, Trisno mengatakan harus memutar jauh untuk bisa mencari ikan. Tak hanya itu, adanya pagar tersebut, dirinya bersama nelayan lain di Kampung Bahari Karang, Serang pun saat ini sudah tidak mendapat ikan kecil. Selain kesulitan untuk sampai ke tengah laut, Trisno juga mengaku harus menyiapkan bahan bakar lebih agar dapat melewati pagar tersebut. Warga asal Brebes, Jawa Tengah itu pun berharap pagar bambu itu bisa dicabut agar bisa mencari ikan sebagai mata pencahariannya. Sebab di lokasi pagar tersebut banyak sekali ikan yang bisa diraihnya untuk sumber pemasukannya.
Pagar laut di pesisir utara Tangerang, Banten mendapat respon dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Ia menjelaskan pagar laut sepanjang 30 km ini tidak memiliki hubungan dengan proyek strategis nasional PSN. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Erlangga saat ditemui di kantornya Selasa 4 Januari 2025. Dirinya menambahkan bahwa perizinan proyek strategis nasional PSN hanya diperuntukkan kawasan mangrove. Pembangunan pagar laut Tangerang tidak termasuk bagian dari proyek PSN maupun PIK 2. Sementara itu, bantahan juga datang dari Tony, perwakilan manajemen PIK 2 di Tangerang, Minggu 12 Januari 2025. Dirinya mengatakan bahwa tidak adanya keterkaitan antara pengembangan PIK 2 dengan pembangunan pagar laut Tangerang, meskipun mencakup wilayah tersebut. Tony juga membantah adanya keterlibatan PIK 2 dalam pembangunan pagar laut ini, meskipun PSN dan PIK adalah dua proyek yang berbeda. Sebagai informasi, PIK adalah proyek real estate yang berjalan sejak 2009, jauh sebelum PSN ada. PSN ditetapkan tahun 2024 oleh Presiden Joko Widodo seluas 1.800 hektar. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN, Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa. Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Kemudian pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten menimbulkan beragam spekulasi mengenai pihak yang melakukan pembangunan. Muncul tudingan yang menyebut pagar laut tersebut dibangun oleh PIK 2 lantaran lokasinya berdekatan dengan proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk 2. Merespons yang berkembang di media sosial, pihak PIK 2 mengatakan bahwa pagar laut tersebut bukan dibuat oleh pihaknya. Kuasa hukum pengembang PSN PIK 2, Muanas Alaidit, dalam keterangan pada Minggu 12 Januari mengatakan kliennya tak memiliki urusan untuk memasang pagar tersebut. Adapun pengembang dari PIK 2 adalah PT Agung Sedayo Group yang didirikan oleh Sugianto Kusuma atau Aguan. Muanas juga memastikan lokasi pagar laut tersebut jauh dari kawasan PSN ataupun PIK 2. Lebih lanjut dikatakan Muanas bahwa pagar laut ini merupakan hasil inisiatif dan suara masyarakat. Menurut Muanas, pagar laut yang terbuat dari bambu itu digunakan untuk membendung sampah seperti yang ada di Muara Angke, sekaligus pembatasan warga pesisir yang terkena abrasi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan meminta pemerintah untuk tegas dan segera membongkar pagar misterius tersebut. Menurut Yohan, pemasangan pagar laut ini merugikan warga, utamanya nelayan yang melaut. Yohan menegaskan negara tak boleh kalah dengan pihak-pihak tertentu. Adapun Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mendapatkan data mengenai pagar laut tersebut dan tengah melakukan pendalaman. Trenggono juga belum bisa memastikan apakah pembangunan pagar laut itu berkaitan dengan reklamasi atau tidak.
Sanksi yang nantinya akan diberikan oleh pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu adalah denda administratif dan diminta membongkar. Saat ini, pagar laut tersebut telah disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pakar hukum tata negara sekaligus pengamat politik, Reflai Harun, turut berkomentar mengenai selebriti yang disebut dalang di balik pembangunan pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten. Ia menduga sosok artis tersebut dekat dengan kekuasaan, sehingga bisa membangun pagar laut. Menurutnya, hanya orang-orang yang dekat dengan kekuasaan yang berani melanggar aturan. Yang seperti ini hanya orang yang dekat dengan kekuasaan, yang berani melakukan ini, membangun pagar laut secara ilegal, kata Reflai, dikutip dari kanal YouTube-nya yang tayang pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Reflai lantas menilai sebagai hal yang luar biasa, apabila benar pagar laut tersebut dibangun oleh seorang selebriti, bukan pemerintah. Sebab, kata Reflai, tidak ada seorang pun, sekalipun sosok terkaya di Indonesia, yang bisa membeli laut. Pasalnya, laut merupakan milik negara dan masyarakat Indonesia, bukan pemerintah, apalagi perorangan. Kalau ini, pembangunan pagar laut tidak dilakukan oleh pemerintah, tapi dilakukan oleh selebriti, wah, luar biasa. Dia bisa memiliki laut. Padahal tidak ada orang yang paling kaya di Republik Indonesia ini pun yang bisa membeli laut, tutur dia. Karena laut itu belongs to the Republic, belongs to the Indonesian people, milik negara, milik rakyat Indonesia, yang berjumlah 270 juta lebih. Not belongs to even Prabowo himself, bahkan, bukan milik Prabowo, pungkasnya. Diketahui, sosok selebriti yang disebut dalang di balik pembangunan pagar laut pertama kali disampaikan oleh nelayan asal Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Heru. Heru menyebut sosok selebriti yang dimaksud sangat terkenal. Meski demikian, ia enggan membeberkan secara pasti siapa selebriti yang dimaksud. Namun, Heru memastikan nelayan di wilayah Kronjo mengetahui siapa selebriti tersebut. Wah, semua juga tahu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang sekarang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak A, B, C, D-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru, dikutip dari YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Seorang nelayan di Pulau Cangkir, Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten, Heru, membeberkan komisi yang didapat para pekerja yang memasang pagar misterius sepanjang 30,16 km. Informasi itu didapat Heru dari salah seorang pekerja yang memasang pagar bambu di Pulau Cangkir. Saat ditemui pada Jumat 10 Januari 2025, Heru menuturkan berdasarkan informasi yang ia dapat, satu orang pekerja diberi upah sebesar Rp100.000 hingga Rp125.000 per harinya. Adapun pagar yang dipasang di Pulau Cangkir dikatakan Heru telah memakan waktu selama 3 bulan. Sehingga jika dikalkulasikan, para pekerja telah mendapatkan upah hingga Rp9 juta. Heru mengaku para pekerja yang memasang pagar bambu tersebut berasal dari Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Sejumlah pekerja lain katanya juga ada yang berasal dari Desa Kohot. Pengerjaan tersebut selesai dari Tanjung Burung, kurang lebih 5 hingga 6 bulan. Di samping itu, nelayan lainnya Trisno 45 tahun mengaku sempat menyaksikan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang. Trisno menuturkan pemasangan pagar laut yang terbuat dari bambu tersebut biasanya dikerjakan pada pagi hingga siang hari. Trisno mengatakan pemasangan pagar bambu itu dilakukan oleh sejumlah orang yang berasal dari Desa Tanjung Kai, Kabupaten Tangerang. Pekerjaannya dikatakan dilakukan dengan menggunakan kapal berukuran kecil yang diisi beberapa orang. Ia mengaku saat orang-orang tersebut tengah memasang pagar bambu itu, tak melihat adanya kapal polisi. Dengan adanya pagar laut itu, Trisno mengatakan harus memutar jauh untuk bisa mencari ikan. Tak hanya itu, adanya pagar tersebut dirinya bersama nelayan lain di Kampung Bahari Karang, Serang pun saat ini sudah tidak mendapat ikan kecil. Selain kesulitan untuk sampai ke tengah laut, Trisno juga mengaku harus menyiapkan bahan bakar lebih agar dapat melewati pagar tersebut. Warga asal Brebes, Jawa Tengah itu pun berharap pagar bambu itu bisa dicabut agar bisa mencari ikan sebagai mata pencahariannya. Sebab di lokasi pagar tersebut banyak sekali ikan yang bisa diraihnya untuk sumber pemasukannya.
Pagar laut di pesisir utara Tangerang, Banten mendapat respon dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Ia menjelaskan pagar laut sepanjang 30 km ini tidak memiliki hubungan dengan proyek strategis nasional PSN. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Erlangga saat ditemui di kantornya Selasa 4 Januari 2025. Dirinya menambahkan bahwa perizinan proyek strategis nasional PSN hanya diperuntukkan kawasan mangrove. Pembangunan pagar laut Tangerang tidak termasuk bagian dari proyek PSN maupun PIK 2. Sementara itu, bantahan juga datang dari Tony, perwakilan manajemen PIK 2 di Tangerang, Minggu 12 Januari 2025. Dirinya mengatakan bahwa tidak adanya keterkaitan antara pengembangan PIK 2 dengan pembangunan pagar laut Tangerang, meskipun mencakup wilayah tersebut. Tony juga membantah adanya keterlibatan PIK 2 dalam pembangunan pagar laut ini, meskipun PSN dan PIK adalah dua proyek yang berbeda. Sebagai informasi, PIK adalah proyek real estate yang berjalan sejak 2009, jauh sebelum PSN ada. PSN ditetapkan tahun 2024 oleh Presiden Joko Widodo seluas 1.800 hektar. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN, Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa. Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Kemudian pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten menimbulkan beragam spekulasi mengenai pihak yang melakukan pembangunan. Muncul tudingan yang menyebut pagar laut tersebut dibangun oleh PIK 2 lantaran lokasinya berdekatan dengan proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk 2. Merespons yang berkembang di media sosial, pihak PIK 2 mengatakan bahwa pagar laut tersebut bukan dibuat oleh pihaknya. Kuasa hukum pengembang PSN PIK 2, Muanas Alaidit, dalam keterangan pada Minggu 12 Januari mengatakan kliennya tak memiliki urusan untuk memasang pagar tersebut. Adapun pengembang dari PIK 2 adalah PT Agung Sedayo Group yang didirikan oleh Sugianto Kusuma atau Aguan. Muanas juga memastikan lokasi pagar laut tersebut jauh dari kawasan PSN ataupun PIK 2. Lebih lanjut dikatakan Muanas bahwa pagar laut ini merupakan hasil inisiatif dan suara masyarakat. Menurut Muanas, pagar laut yang terbuat dari bambu itu digunakan untuk membendung sampah seperti yang ada di Muara Angke, sekaligus pembatasan warga pesisir yang terkena abrasi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan meminta pemerintah untuk tegas dan segera membongkar pagar misterius tersebut. Menurut Yohan, pemasangan pagar laut ini merugikan warga, utamanya nelayan yang melaut. Yohan menegaskan negara tak boleh kalah dengan pihak-pihak tertentu. Adapun Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mendapatkan data mengenai pagar laut tersebut dan tengah melakukan pendalaman. Trenggono juga belum bisa memastikan apakah pembangunan pagar laut itu berkaitan dengan reklamasi atau tidak.
Sanksi yang nantinya akan diberikan oleh pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu adalah denda administratif dan diminta membongkar. Saat ini, pagar laut tersebut telah disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus pengamat politik, Reflai Harun, turut berkomentar mengenai selebriti yang disebut dalang di balik pembangunan pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten. Ia menduga sosok artis tersebut dekat dengan kekuasaan, sehingga bisa membangun pagar laut. Menurutnya, hanya orang-orang yang dekat dengan kekuasaan yang berani melanggar aturan. Yang seperti ini hanya orang yang dekat dengan kekuasaan, yang berani melakukan ini, membangun pagar laut secara ilegal, kata Reflai, dikutip dari kanal YouTube-nya yang tayang pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Reflai lantas menilai sebagai hal yang luar biasa, apabila benar pagar laut tersebut dibangun oleh seorang selebriti, bukan pemerintah. Sebab, kata Reflai, tidak ada seorang pun, sekalipun sosok terkaya di Indonesia, yang bisa membeli laut. Pasalnya, laut merupakan milik negara dan masyarakat Indonesia, bukan pemerintah, apalagi perorangan. Kalau ini, pembangunan pagar laut tidak dilakukan oleh pemerintah, tapi dilakukan oleh selebriti, wah, luar biasa. Dia bisa memiliki laut. Padahal tidak ada orang yang paling kaya di Republik Indonesia ini pun yang bisa membeli laut, tutur dia. Karena laut itu belongs to the Republic, belongs to the Indonesian people, milik negara, milik rakyat Indonesia, yang berjumlah 270 juta lebih. Not belongs to even Prabowo himself, bahkan, bukan milik Prabowo, pungkasnya. Diketahui, sosok selebriti yang disebut dalang di balik pembangunan pagar laut pertama kali disampaikan oleh nelayan asal Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Heru. Heru menyebut sosok selebriti yang dimaksud sangat terkenal. Meski demikian, ia enggan membeberkan secara pasti siapa selebriti yang dimaksud. Namun, Heru memastikan nelayan di wilayah Kronjo mengetahui siapa selebriti tersebut. Wah, semua juga tahu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang sekarang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak A, B, C, D-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru, dikutip dari YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Seorang nelayan di Pulau Cangkir, Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten, Heru, membeberkan komisi yang didapat para pekerja yang memasang pagar misterius sepanjang 30,16 km. Informasi itu didapat Heru dari salah seorang pekerja yang memasang pagar bambu di Pulau Cangkir. Saat ditemui pada Jumat 10 Januari 2025, Heru menuturkan berdasarkan informasi yang ia dapat, satu orang pekerja diberi upah sebesar Rp100.000 hingga Rp125.000 per harinya. Adapun pagar yang dipasang di Pulau Cangkir dikatakan Heru telah memakan waktu selama 3 bulan. Sehingga jika dikalkulasikan para pekerja telah mendapatkan upah hingga Rp9 juta. Heru mengaku para pekerja yang memasang pagar bambu tersebut berasal dari Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Sejumlah pekerja lain katanya juga ada yang berasal dari Desa Kohot. Pengerjaan tersebut selesai dari Tanjung Burung, kurang lebih 5 hingga 6 bulan. Di samping itu, nelayan lainnya Trisno 45 tahun mengaku sempat menyaksikan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang. Trisno menuturkan pemasangan pagar laut yang terbuat dari bambu tersebut biasanya dikerjakan pada pagi hingga siang hari. Trisno mengatakan pemasangan pagar bambu itu dilakukan oleh sejumlah orang yang berasal dari Desa Tanjung Kai, Kabupaten Tangerang. Pekerjaannya dikatakan dilakukan dengan menggunakan kapal berukuran kecil yang diisi beberapa orang. Ia mengaku saat orang-orang tersebut tengah memasang pagar bambu itu, tak melihat adanya kapal polisi. Dengan adanya pagar laut itu, Trisno mengatakan harus memutar jauh untuk bisa mencari ikan. Tak hanya itu, adanya pagar tersebut dirinya bersama nelayan lain di Kampung Bahari Karang, Serang pun saat ini sudah tidak mendapat ikan kecil. Selain kesulitan untuk sampai ke tengah laut, Trisno juga mengaku harus menyiapkan bahan bakar lebih agar dapat melewati pagar tersebut. Warga asal Brebes, Jawa Tengah itu pun berharap pagar bambu itu bisa dicabut agar bisa mencari ikan sebagai mata pencahariannya. Sebab di lokasi pagar tersebut banyak sekali ikan yang bisa diraihnya untuk sumber pemasukannya.
Pagar laut di pesisir utara Tangerang, Banten mendapat respon dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Ia menjelaskan pagar laut sepanjang 30 km ini tidak memiliki hubungan dengan proyek strategis nasional PSN. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Erlangga saat ditemui di kantornya Selasa 4 Januari 2025. Dirinya menambahkan bahwa perizinan proyek strategis nasional PSN hanya diperuntukkan kawasan mangrove. Pembangunan pagar laut Tangerang tidak termasuk bagian dari proyek PSN maupun PIK 2. Sementara itu, bantahan juga datang dari Tony, perwakilan manajemen PIK 2 di Tangerang, Minggu 12 Januari 2025. Dirinya mengatakan bahwa tidak adanya keterkaitan antara pengembangan PIK 2 dengan pembangunan pagar laut Tangerang, meskipun mencakup wilayah tersebut. Tony juga membantah adanya keterlibatan PIK 2 dalam pembangunan pagar laut ini, meskipun PSN dan PIK adalah dua proyek yang berbeda. Sebagai informasi, PIK adalah proyek real estate yang berjalan sejak 2009, jauh sebelum PSN ada. PSN ditetapkan tahun 2024 oleh Presiden Joko Widodo seluas 1.800 hektar. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN, Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa. Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Kemudian pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten menimbulkan beragam spekulasi mengenai pihak yang melakukan pembangunan. Muncul tudingan yang menyebut pagar laut tersebut dibangun oleh PIK 2 lantaran lokasinya berdekatan dengan proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk 2. Merespons yang berkembang di media sosial, pihak PIK 2 mengatakan bahwa pagar laut tersebut bukan dibuat oleh pihaknya. Kuasa hukum pengembang PSN PIK 2, Muanas Alaidit, dalam keterangan pada Minggu 12 Januari mengatakan kliennya tak memiliki urusan untuk memasang pagar tersebut. Adapun pengembang dari PIK 2 adalah PT Agung Sedayo Group yang didirikan oleh Sugianto Kusuma atau Aguan. Muanas juga memastikan lokasi pagar laut tersebut jauh dari kawasan PSN ataupun PIK 2. Lebih lanjut dikatakan Muanas bahwa pagar laut ini merupakan hasil inisiatif dan suara masyarakat. Menurut Muanas, pagar laut yang terbuat dari bambu itu digunakan untuk membendung sampah seperti yang ada di Muara Angke, sekaligus pembatasan warga pesisir yang terkena abrasi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan meminta pemerintah untuk tegas dan segera membongkar pagar misterius tersebut. Menurut Yohan, pemasangan pagar laut ini merugikan warga, utamanya nelayan yang melaut. Yohan menegaskan negara tak boleh kalah dengan pihak-pihak tertentu. Adapun Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mendapatkan data mengenai pagar laut tersebut dan tengah melakukan pendalaman. Trenggono juga belum bisa memastikan apakah pembangunan pagar laut itu berkaitan dengan reklamasi atau tidak.
Sanksi yang nantinya akan diberikan oleh pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu adalah denda administratif dan diminta membongkar. Saat ini, pagar laut tersebut telah disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pakar hukum tata negara sekaligus pengamat politik, Reflai Harun, turut berkomentar mengenai selebriti yang disebut dalang di balik pembangunan pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten. Ia menduga sosok artis tersebut dekat dengan kekuasaan, sehingga bisa membangun pagar laut. Menurutnya, hanya orang-orang yang dekat dengan kekuasaan yang berani melanggar aturan. Yang seperti ini hanya orang yang dekat dengan kekuasaan, yang berani melakukan ini, membangun pagar laut secara ilegal, kata Reflai, dikutip dari kanal YouTube-nya yang tayang pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Reflai lantas menilai sebagai hal yang luar biasa, apabila benar pagar laut tersebut dibangun oleh seorang selebriti, bukan pemerintah. Sebab, kata Reflai, tidak ada seorang pun, sekalipun sosok terkaya di Indonesia, yang bisa membeli laut. Pasalnya, laut merupakan milik negara dan masyarakat Indonesia, bukan pemerintah, apalagi perorangan. Kalau ini, pembangunan pagar laut tidak dilakukan oleh pemerintah, tapi dilakukan oleh selebriti, wah, luar biasa. Dia bisa memiliki laut. Padahal tidak ada orang yang paling kaya di Republik Indonesia ini pun yang bisa membeli laut, tutur dia. Karena laut itu belongs to the Republic, belongs to the Indonesian people, milik negara, milik rakyat Indonesia, yang berjumlah 270 juta lebih. Not belongs to even Prabowo himself, bahkan, bukan milik Prabowo, pungkasnya. Diketahui, sosok selebriti yang disebut dalang di balik pembangunan pagar laut pertama kali disampaikan oleh nelayan asal Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Heru. Heru menyebut sosok selebriti yang dimaksud sangat terkenal. Meski demikian, ia enggan membeberkan secara pasti siapa selebriti yang dimaksud. Namun, Heru memastikan nelayan di wilayah Kronjo mengetahui siapa selebriti tersebut. Wah, semua juga tahu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang sekarang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak A, B, C, D-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru, dikutip dari YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Seorang nelayan di Pulau Cangkir, Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten, Heru, membeberkan komisi yang didapat para pekerja yang memasang pagar misterius sepanjang 30,16 km. Informasi itu didapat Heru dari salah seorang pekerja yang memasang pagar bambu di Pulau Cangkir. Saat ditemui pada Jumat 10 Januari 2025, Heru menuturkan berdasarkan informasi yang ia dapat, satu orang pekerja diberi upah sebesar Rp100.000 hingga Rp125.000 per harinya. Adapun pagar yang dipasang di Pulau Cangkir dikatakan Heru telah memakan waktu selama 3 bulan. Sehingga jika dikalkulasikan, para pekerja telah mendapatkan upah hingga Rp9 juta. Heru mengaku para pekerja yang memasang pagar bambu tersebut berasal dari Desa Ketapang, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang. Sejumlah pekerja lain katanya juga ada yang berasal dari Desa Kohot. Pengerjaan tersebut selesai dari Tanjung Burung, kurang lebih 5 hingga 6 bulan. Di samping itu, nelayan lainnya Trisno 45 tahun mengaku sempat menyaksikan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang. Trisno menuturkan pemasangan pagar laut yang terbuat dari bambu tersebut biasanya dikerjakan pada pagi hingga siang hari. Trisno mengatakan pemasangan pagar bambu itu dilakukan oleh sejumlah orang yang berasal dari Desa Tanjung Kai, Kabupaten Tangerang. Pekerjaannya dikatakan dilakukan dengan menggunakan kapal berukuran kecil yang diisi beberapa orang. Ia mengaku saat orang-orang tersebut tengah memasang pagar bambu itu, tak melihat adanya kapal polisi. Dengan adanya pagar laut itu, Trisno mengatakan harus memutar jauh untuk bisa mencari ikan. Tak hanya itu, adanya pagar tersebut, dirinya bersama nelayan lain di Kampung Bahari Karang, Serang pun saat ini sudah tidak mendapat ikan kecil. Selain kesulitan untuk sampai ke tengah laut, Trisno juga mengaku harus menyiapkan bahan bakar lebih agar dapat melewati pagar tersebut. Warga asal Brebes, Jawa Tengah itu pun berharap pagar bambu itu bisa dicabut agar bisa mencari ikan sebagai mata pencahariannya. Sebab di lokasi pagar tersebut banyak sekali ikan yang bisa diraihnya untuk sumber pemasukannya.
Pagar laut di pesisir utara Tangerang, Banten mendapat respon dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Ia menjelaskan pagar laut sepanjang 30 km ini tidak memiliki hubungan dengan proyek strategis nasional PSN. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Erlangga saat ditemui di kantornya Selasa 4 Januari 2025. Dirinya menambahkan bahwa perizinan proyek strategis nasional PSN hanya diperuntukkan kawasan mangrove. Pembangunan pagar laut Tangerang tidak termasuk bagian dari proyek PSN maupun PIK 2. Sementara itu, bantahan juga datang dari Tony, perwakilan manajemen PIK 2 di Tangerang, Minggu 12 Januari 2025. Dirinya mengatakan bahwa tidak adanya keterkaitan antara pengembangan PIK 2 dengan pembangunan pagar laut Tangerang, meskipun mencakup wilayah tersebut. Tony juga membantah adanya keterlibatan PIK 2 dalam pembangunan pagar laut ini, meskipun PSN dan PIK adalah dua proyek yang berbeda. Sebagai informasi, PIK adalah proyek real estate yang berjalan sejak 2009, jauh sebelum PSN ada. PSN ditetapkan tahun 2024 oleh Presiden Joko Widodo seluas 1.800 hektar. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN, Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa. Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Kemudian pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten menimbulkan beragam spekulasi mengenai pihak yang melakukan pembangunan. Muncul tudingan yang menyebut pagar laut tersebut dibangun oleh PIK 2 lantaran lokasinya berdekatan dengan proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk 2. Merespons yang berkembang di media sosial, pihak PIK 2 mengatakan bahwa pagar laut tersebut bukan dibuat oleh pihaknya. Kuasa hukum pengembang PSN PIK 2, Muanas Alaidit, dalam keterangan pada Minggu 12 Januari mengatakan kliennya tak memiliki urusan untuk memasang pagar tersebut. Adapun pengembang dari PIK 2 adalah PT Agung Sedayo Group yang didirikan oleh Sugianto Kusuma atau Aguan. Muanas juga memastikan lokasi pagar laut tersebut jauh dari kawasan PSN ataupun PIK 2. Lebih lanjut dikatakan Muanas bahwa pagar laut ini merupakan hasil inisiatif dan suara masyarakat. Menurut Muanas, pagar laut yang terbuat dari bambu itu digunakan untuk membendung sampah seperti yang ada di Muara Angke, sekaligus pembatasan warga pesisir yang terkena abrasi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan meminta pemerintah untuk tegas dan segera membongkar pagar misterius tersebut. Menurut Yohan, pemasangan pagar laut ini merugikan warga, utamanya nelayan yang melaut. Yohan menegaskan negara tak boleh kalah dengan pihak-pihak tertentu. Adapun Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mendapatkan data mengenai pagar laut tersebut dan tengah melakukan pendalaman. Trenggono juga belum bisa memastikan apakah pembangunan pagar laut itu berkaitan dengan reklamasi atau tidak.
Sanksi yang nantinya akan diberikan oleh pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu adalah denda administratif dan diminta membongkar. Saat ini, pagar laut tersebut telah disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus pengamat politik, Reflai Harun, turut berkomentar mengenai selebriti yang disebut dalang di balik pembangunan pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten. Ia menduga sosok artis tersebut dekat dengan kekuasaan, sehingga bisa membangun pagar laut. Menurutnya, hanya orang-orang yang dekat dengan kekuasaan yang berani melanggar aturan. Yang seperti ini hanya orang yang dekat dengan kekuasaan, yang berani melakukan ini, membangun pagar laut secara ilegal, kata Reflai, dikutip dari kanal YouTube-nya yang tayang pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Reflai lantas menilai sebagai hal yang luar biasa, apabila benar pagar laut tersebut dibangun oleh seorang selebriti, bukan pemerintah. Sebab, kata Reflai, tidak ada seorang pun, sekalipun sosok terkaya di Indonesia, yang bisa membeli laut. Pasalnya, laut merupakan milik negara dan masyarakat Indonesia, bukan pemerintah, apalagi perorangan. Kalau ini, pembangunan pagar laut tidak dilakukan oleh pemerintah, tapi dilakukan oleh selebriti, wah, luar biasa. Dia bisa memiliki laut, padahal tidak ada orang yang paling kaya di Republik Indonesia ini pun yang bisa membeli laut, tutur dia. Karena laut itu belongs to the Republic, belongs to the Indonesian people, milik negara, milik rakyat Indonesia, yang berjumlah 270 juta lebih. Not belongs to even Prabowo himself, bahkan, bukan milik Prabowo, pungkasnya. Diketahui, sosok selebriti yang disebut dalang di balik pembangunan pagar laut pertama kali disampaikan oleh nelayan asal Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Heru. Heru menyebut sosok selebriti yang dimaksud sangat terkenal. Meski demikian, ia enggan membeberkan secara pasti siapa selebriti yang dimaksud. Namun, Heru memastikan nelayan di wilayah Kronjo mengetahui siapa selebriti tersebut. Wah, semua juga tahu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang sekarang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak A, B, C, D-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru, dikutip dari YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Seorang nelayan di Pulau Cangkir, Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten, Heru, membeberkan komisi yang didapat para pekerja yang memasang pagar misterius sepanjang 30,16 km. Informasi itu didapat Heru dari salah seorang pekerja yang memasang pagar bambu di Pulau Cangkir. Saat ditemui pada Jumat 10 Januari 2025, Heru menuturkan berdasarkan informasi yang ia dapat, satu orang pekerja diberi upah sebesar Rp100.000 hingga Rp125.000 per harinya. Adapun pagar yang dipasang di Pulau Cangkir dikatakan Heru telah memakan waktu selama 3 bulan. Sehingga jika dikalkulasikan, para pekerja telah mendapatkan upah hingga Rp9 juta. Heru mengaku para pekerja yang memasang pagar bambu tersebut berasal dari Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Sejumlah pekerja lain katanya juga ada yang berasal dari Desa Kohot. Pengerjaan tersebut selesai dari Tanjung Burung, kurang lebih 5 hingga 6 bulan. Di samping itu, nelayan lainnya Trisno 45 tahun mengaku sempat menyaksikan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang. Trisno menuturkan pemasangan pagar laut yang terbuat dari bambu tersebut biasanya dikerjakan pada pagi hingga siang hari. Trisno mengatakan pemasangan pagar bambu itu dilakukan oleh sejumlah orang yang berasal dari Desa Tanjung Kai, Kabupaten Tangerang. Pekerjaannya dikatakan dilakukan dengan menggunakan kapal berukuran kecil yang diisi beberapa orang. Ia mengaku saat orang-orang tersebut tengah memasang pagar bambu itu, tak melihat adanya kapal polisi. Dengan adanya pagar laut itu, Trisno mengatakan harus memutar jauh untuk bisa mencari ikan. Tak hanya itu, adanya pagar tersebut dirinya bersama nelayan lain di Kampung Bahari Karang, Serang pun saat ini sudah tidak mendapat ikan kecil. Selain kesulitan untuk sampai ke tengah laut, Trisno juga mengaku harus menyiapkan bahan bakar lebih agar dapat melewati pagar tersebut. Warga asal Brebes, Jawa Tengah itu pun berharap pagar bambu itu bisa dicabut agar bisa mencari ikan sebagai mata pencahariannya. Sebab di lokasi pagar tersebut banyak sekali ikan yang bisa diraihnya untuk sumber pemasukannya.
Pagar laut di pesisir utara Tangerang, Banten mendapat respon dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Ia menjelaskan pagar laut sepanjang 30 km ini tidak memiliki hubungan dengan proyek strategis nasional PSN. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Erlangga saat ditemui di kantornya Selasa 4 Januari 2025. Dirinya menambahkan bahwa perizinan proyek strategis nasional PSN hanya diperuntukkan kawasan mangrove. Pembangunan pagar laut Tangerang tidak termasuk bagian dari proyek PSN maupun PIK 2. Sementara itu, bantahan juga datang dari Tony, perwakilan manajemen PIK 2 di Tangerang, Minggu 12 Januari 2025. Dirinya mengatakan bahwa tidak adanya keterkaitan antara pengembangan PIK 2 dengan pembangunan pagar laut Tangerang, meskipun mencakup wilayah tersebut. Tony juga membantah adanya keterlibatan PIK 2 dalam pembangunan pagar laut ini, meskipun PSN dan PIK adalah dua proyek yang berbeda. Sebagai informasi, PIK adalah proyek real estate yang berjalan sejak 2009, jauh sebelum PSN ada. PSN ditetapkan tahun 2024 oleh Presiden Joko Widodo seluas 1.800 hektar. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN, Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa. Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Kemudian pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten menimbulkan beragam spekulasi mengenai pihak yang melakukan pembangunan. Muncul tudingan yang menyebut pagar laut tersebut dibangun oleh PIK 2 lantaran lokasinya berdekatan dengan proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk 2. Merespons yang berkembang di media sosial, pihak PIK 2 mengatakan bahwa pagar laut tersebut bukan dibuat oleh pihaknya. Kuasa hukum pengembang PSN PIK 2, Muanas Alaidit, dalam keterangan pada Minggu 12 Januari mengatakan kliennya tak memiliki urusan untuk memasang pagar tersebut. Adapun pengembang dari PIK 2 adalah PT Agung Sedayu Group yang didirikan oleh Sugianto Kusuma atau Aguan. Muanas juga memastikan lokasi pagar laut tersebut jauh dari kawasan PSN ataupun PIK 2. Lebih lanjut dikatakan Muanas bahwa pagar laut ini merupakan hasil inisiatif dan suara masyarakat. Menurut Muanas, pagar laut yang terbuat dari bambu itu digunakan untuk membendung sampah seperti yang ada di Muara Angke, sekaligus pembatasan warga pesisir yang terkena abrasi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan meminta pemerintah untuk tegas dan segera membongkar pagar misterius tersebut. Menurut Yohan, pemasangan pagar laut ini merugikan warga, utamanya nelayan yang melaut. Yohan menegaskan negara tak boleh kalah dengan pihak-pihak tertentu. Adapun Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mendapatkan data mengenai pagar laut tersebut dan tengah melakukan pendalaman. Trenggono juga belum bisa memastikan apakah pembangunan pagar laut itu berkaitan dengan reklamasi atau tidak.
Sanksi yang nantinya akan diberikan oleh pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu adalah denda administratif dan diminta membongkar. Saat ini, pagar laut tersebut telah disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus pengamat politik, Reflai Harun, turut berkomentar mengenai selebriti yang disebut dalang di balik pembangunan pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten. Ia menduga sosok artis tersebut dekat dengan kekuasaan, sehingga bisa membangun pagar laut. Menurutnya, hanya orang-orang yang dekat dengan kekuasaan yang berani melanggar aturan. Yang seperti ini hanya orang yang dekat dengan kekuasaan, yang berani melakukan ini, membangun pagar laut secara ilegal, kata Reflai, dikutip dari kanal YouTube-nya yang tayang pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Reflai lantas menilai sebagai hal yang luar biasa, apabila benar pagar laut tersebut dibangun oleh seorang selebriti, bukan pemerintah. Sebab, kata Reflai, tidak ada seorang pun, sekalipun sosok terkaya di Indonesia, yang bisa membeli laut. Pasalnya, laut merupakan milik negara dan masyarakat Indonesia, bukan pemerintah, apalagi perorangan. Kalau ini, pembangunan pagar laut tidak dilakukan oleh pemerintah, tapi dilakukan oleh selebriti, wah, luar biasa. Dia bisa memiliki laut, padahal tidak ada orang yang paling kaya di Republik Indonesia ini pun yang bisa membeli laut, tutur dia. Karena laut itu belongs to the Republic, belongs to the Indonesian people, milik negara, milik rakyat Indonesia, yang berjumlah 270 juta lebih. Not belongs to even Prabowo himself, bahkan, bukan milik Prabowo, pungkasnya. Diketahui, sosok selebriti yang disebut dalang di balik pembangunan pagar laut pertama kali disampaikan oleh nelayan asal Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Heru. Heru menyebut sosok selebriti yang dimaksud sangat terkenal. Meski demikian, ia enggan membeberkan secara pasti siapa selebriti yang dimaksud. Namun, Heru memastikan nelayan di wilayah Kronjo mengetahui siapa selebriti tersebut. Wah, semua juga tahu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang sekarang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak A, B, C, D-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru, dikutip dari YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Seorang nelayan di Pulau Cangkir, Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten, Heru, membeberkan komisi yang didapat para pekerja yang memasang pagar misterius sepanjang 30,16 km. Informasi itu didapat Heru dari salah seorang pekerja yang memasang pagar bambu di Pulau Cangkir. Saat ditemui pada Jumat 10 Januari 2025, Heru menuturkan berdasarkan informasi yang ia dapat, satu orang pekerja diberi upah sebesar Rp100.000 hingga Rp125.000 per harinya. Adapun pagar yang dipasang di Pulau Cangkir dikatakan Heru telah memakan waktu selama 3 bulan. Sehingga jika dikalkulasikan, para pekerja telah mendapatkan upah hingga Rp9 juta. Heru mengaku para pekerja yang memasang pagar bambu tersebut berasal dari Desa Ketapang, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang. Sejumlah pekerja lain katanya juga ada yang berasal dari Desa Kohot. Pengerjaan tersebut selesai dari Tanjung Burung, kurang lebih 5 hingga 6 bulan. Di samping itu, nelayan lainnya Trisno 45 tahun mengaku sempat menyaksikan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang. Trisno menuturkan pemasangan pagar laut yang terbuat dari bambu tersebut biasanya dikerjakan pada pagi hingga siang hari. Trisno mengatakan pemasangan pagar bambu itu dilakukan oleh sejumlah orang yang berasal dari Desa Tanjung Kai, Kabupaten Tangerang. Pekerjaannya dikatakan dilakukan dengan menggunakan kapal berukuran kecil yang diisi beberapa orang. Ia mengaku saat orang-orang tersebut tengah memasang pagar bambu itu, tak melihat adanya kapal polisi. Dengan adanya pagar laut itu, Trisno mengatakan harus memutar jauh untuk bisa mencari ikan. Tak hanya itu, adanya pagar tersebut, dirinya bersama nelayan lain di Kampung Bahari Karang, Serang pun saat ini sudah tidak mendapat ikan kecil. Selain kesulitan untuk sampai ke tengah laut, Trisno juga mengaku harus menyiapkan bahan bakar lebih agar dapat melewati pagar tersebut. Warga asal Brebes, Jawa Tengah itu pun berharap pagar bambu itu bisa dicabut agar bisa mencari ikan sebagai mata pencahariannya. Sebab di lokasi pagar tersebut banyak sekali ikan yang bisa diraihnya untuk sumber pemasukannya.
Pagar laut di pesisir utara Tangerang, Banten mendapat respon dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Ia menjelaskan pagar laut sepanjang 30 km ini tidak memiliki hubungan dengan proyek strategis nasional PSN. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Erlangga saat ditemui di kantornya Selasa 4 Januari 2025. Dirinya menambahkan bahwa perizinan proyek strategis nasional PSN hanya diperuntukkan kawasan mangrove. Pembangunan pagar laut Tangerang tidak termasuk bagian dari proyek PSN maupun PIK 2. Sementara itu, bantahan juga datang dari Tony, perwakilan manajemen PIK 2 di Tangerang, Minggu 12 Januari 2025. Dirinya mengatakan bahwa tidak adanya keterkaitan antara pengembangan PIK 2 dengan pembangunan pagar laut Tangerang, meskipun mencakup wilayah tersebut. Tony juga membantah adanya keterlibatan PIK 2 dalam pembangunan pagar laut ini, meskipun PSN dan PIK adalah dua proyek yang berbeda. Sebagai informasi, PIK adalah proyek real estate yang berjalan sejak 2009, jauh sebelum PSN ada. PSN ditetapkan tahun 2024 oleh Presiden Joko Widodo seluas 1.800 hektar. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN, Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa. Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Kemudian pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten menimbulkan beragam spekulasi mengenai pihak yang melakukan pembangunan. Muncul tudingan yang menyebut pagar laut tersebut dibangun oleh PIK 2 lantaran lokasinya berdekatan dengan proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk 2. Merespons yang berkembang di media sosial, pihak PIK 2 mengatakan bahwa pagar laut tersebut bukan dibuat oleh pihaknya. Kuasa hukum pengembang PSN PIK 2, Muanas Alaidit, dalam keterangan pada Minggu 12 Januari mengatakan kliennya tak memiliki urusan untuk memasang pagar tersebut. Adapun pengembang dari PIK 2 adalah PT Agung Sedayu Group yang didirikan oleh Sugianto Kusuma atau Aguan. Muanas juga memastikan lokasi pagar laut tersebut jauh dari kawasan PSN ataupun PIK 2. Lebih lanjut dikatakan Muanas bahwa pagar laut ini merupakan hasil inisiatif dan suara masyarakat. Menurut Muanas, pagar laut yang terbuat dari bambu itu digunakan untuk membendung sampah seperti yang ada di Muara Angke, sekaligus pembatasan warga pesisir yang terkena abrasi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan meminta pemerintah untuk tegas dan segera membongkar pagar misterius tersebut. Menurut Yohan, pemasangan pagar laut ini merugikan warga, utamanya nelayan yang melaut. Yohan menegaskan negara tak boleh kalah dengan pihak-pihak tertentu. Adapun Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mendapatkan data mengenai pagar laut tersebut dan tengah melakukan pendalaman. Trenggono juga belum bisa memastikan apakah pembangunan pagar laut itu berkaitan dengan reklamasi atau tidak.
Sanksi yang nantinya akan diberikan oleh pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu adalah denda administratif dan diminta membongkar. Saat ini, pagar laut tersebut telah disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pakar hukum tata negara sekaligus pengamat politik, Reflai Harun, turut berkomentar mengenai selebriti yang disebut dalang di balik pembangunan pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten. Ia menduga sosok artis tersebut dekat dengan kekuasaan, sehingga bisa membangun pagar laut. Menurutnya, hanya orang-orang yang dekat dengan kekuasaan yang berani melanggar aturan. Yang seperti ini hanya orang yang dekat dengan kekuasaan, yang berani melakukan ini, membangun pagar laut secara ilegal, kata Reflai, dikutip dari kanal YouTube-nya yang tayang pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Reflai lantas menilai sebagai hal yang luar biasa, apabila benar pagar laut tersebut dibangun oleh seorang selebriti, bukan pemerintah. Sebab, kata Reflai, tidak ada seorang pun, sekalipun sosok terkaya di Indonesia, yang bisa membeli laut. Pasalnya, laut merupakan milik negara dan masyarakat Indonesia, bukan pemerintah, apalagi perorangan. Kalau ini, pembangunan pagar laut tidak dilakukan oleh pemerintah, tapi dilakukan oleh selebriti, wah, luar biasa. Dia bisa memiliki laut. Padahal tidak ada orang yang paling kaya di Republik Indonesia ini pun yang bisa membeli laut, tutur dia. Karena laut itu belongs to the Republic, belongs to the Indonesian people, milik negara, milik rakyat Indonesia, yang berjumlah 270 juta lebih. Not belongs to even Prabowo himself, bahkan, bukan milik Prabowo, pungkasnya. Diketahui, sosok selebriti yang disebut dalang di balik pembangunan pagar laut pertama kali disampaikan oleh nelayan asal Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Heru. Heru menyebut sosok selebriti yang dimaksud sangat terkenal. Meski demikian, ia enggan membeberkan secara pasti siapa selebriti yang dimaksud. Namun, Heru memastikan nelayan di wilayah Kronjo mengetahui siapa selebriti tersebut. Wah, semua juga tahu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang sekarang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak A, B, C, D-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru, dikutip dari YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Seorang nelayan di Pulau Cangkir, Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten, Heru, membeberkan komisi yang didapat para pekerja yang memasang pagar misterius sepanjang 30,16 km. Informasi itu didapat Heru dari salah seorang pekerja yang memasang pagar bambu di Pulau Cangkir. Saat ditemui pada Jumat 10 Januari 2025, Heru menuturkan berdasarkan informasi yang ia dapat, satu orang pekerja diberi upah sebesar Rp100.000 hingga Rp125.000 per harinya. Adapun pagar yang dipasang di Pulau Cangkir dikatakan Heru telah memakan waktu selama 3 bulan. Sehingga jika dikalkulasikan, para pekerja telah mendapatkan upah hingga Rp9 juta. Heru mengaku para pekerja yang memasang pagar bambu tersebut berasal dari Desa Ketapang, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang. Sejumlah pekerja lain katanya juga ada yang berasal dari Desa Kohot. Pengerjaan tersebut selesai dari Tanjung Burung, kurang lebih 5 hingga 6 bulan. Di samping itu, nelayan lainnya Trisno 45 tahun mengaku sempat menyaksikan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang. Trisno menuturkan pemasangan pagar laut yang terbuat dari bambu tersebut biasanya dikerjakan pada pagi hingga siang hari. Trisno mengatakan pemasangan pagar bambu itu dilakukan oleh sejumlah orang yang berasal dari Desa Tanjung Kai, Kabupaten Tangerang. Pekerjaannya dikatakan dilakukan dengan menggunakan kapal berukuran kecil yang diisi beberapa orang. Ia mengaku saat orang-orang tersebut tengah memasang pagar bambu itu, tak melihat adanya kapal polisi. Dengan adanya pagar laut itu, Trisno mengatakan harus memutar jauh untuk bisa mencari ikan. Tak hanya itu, adanya pagar tersebut, dirinya bersama nelayan lain di Kampung Bahari Karang, Serang pun saat ini sudah tidak mendapat ikan kecil. Selain kesulitan untuk sampai ke tengah laut, Trisno juga mengaku harus menyiapkan bahan bakar lebih agar dapat melewati pagar tersebut. Warga asal Brebes, Jawa Tengah itu pun berharap pagar bambu itu bisa dicabut agar bisa mencari ikan sebagai mata pencahariannya. Sebab di lokasi pagar tersebut banyak sekali ikan yang bisa diraihnya untuk sumber pemasukannya.
Pagar laut di pesisir utara Tangerang, Banten mendapat respon dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Ia menjelaskan pagar laut sepanjang 30 km ini tidak memiliki hubungan dengan proyek strategis nasional PSN. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Erlangga saat ditemui di kantornya Selasa 4 Januari 2025. Dirinya menambahkan bahwa perizinan proyek strategis nasional PSN hanya diperuntukkan kawasan mangrove. Pembangunan pagar laut Tangerang tidak termasuk bagian dari proyek PSN maupun PIK 2. Sementara itu, bantahan juga datang dari Tony, perwakilan manajemen PIK 2 di Tangerang, Minggu 12 Januari 2025. Dirinya mengatakan bahwa tidak adanya keterkaitan antara pengembangan PIK 2 dengan pembangunan pagar laut Tangerang, meskipun mencakup wilayah tersebut. Tony juga membantah adanya keterlibatan PIK 2 dalam pembangunan pagar laut ini, meskipun PSN dan PIK adalah dua proyek yang berbeda. Sebagai informasi, PIK adalah proyek real estate yang berjalan sejak 2009, jauh sebelum PSN ada. PSN ditetapkan tahun 2024 oleh Presiden Joko Widodo seluas 1.800 hektar. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN, Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa. Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Kemudian pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten menimbulkan beragam spekulasi mengenai pihak yang melakukan pembangunan. Muncul tudingan yang menyebut pagar laut tersebut dibangun oleh PIK 2 lantaran lokasinya berdekatan dengan proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk 2. Merespons yang berkembang di media sosial, pihak PIK 2 mengatakan bahwa pagar laut tersebut bukan dibuat oleh pihaknya. Kuasa hukum pengembang PSN PIK 2, Muanas Alaidit, dalam keterangan pada Minggu 12 Januari mengatakan kliennya tak memiliki urusan untuk memasang pagar tersebut. Adapun pengembang dari PIK 2 adalah PT Agung Sedayu Group yang didirikan oleh Sugianto Kusuma atau Aguan. Muanas juga memastikan lokasi pagar laut tersebut jauh dari kawasan PSN ataupun PIK 2. Lebih lanjut dikatakan Muanas bahwa pagar laut ini merupakan hasil inisiatif dan suara masyarakat. Menurut Muanas, pagar laut yang terbuat dari bambu itu digunakan untuk membendung sampah seperti yang ada di Muara Angke, sekaligus pembatasan warga pesisir yang terkena abrasi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan meminta pemerintah untuk tegas dan segera membongkar pagar misterius tersebut. Menurut Yohan, pemasangan pagar laut ini merugikan warga, utamanya nelayan yang melaut. Yohan menegaskan negara tak boleh kalah dengan pihak-pihak tertentu. Adapun Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mendapatkan data mengenai pagar laut tersebut dan tengah melakukan pendalaman. Trenggono juga belum bisa memastikan apakah pembangunan pagar laut itu berkaitan dengan reklamasi atau tidak.
Sanksi yang nantinya akan diberikan oleh pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu adalah denda administratif dan diminta membongkar. Saat ini, pagar laut tersebut telah disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus pengamat politik, Reflai Harun, turut berkomentar mengenai selebriti yang disebut dalang di balik pembangunan pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten. Ia menduga sosok artis tersebut dekat dengan kekuasaan, sehingga bisa membangun pagar laut. Menurutnya, hanya orang-orang yang dekat dengan kekuasaan yang berani melanggar aturan. Yang seperti ini hanya orang yang dekat dengan kekuasaan, yang berani melakukan ini, membangun pagar laut secara ilegal, kata Reflai, dikutip dari kanal YouTube-nya yang tayang pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Reflai lantas menilai sebagai hal yang luar biasa, apabila benar pagar laut tersebut dibangun oleh seorang selebriti, bukan pemerintah. Sebab, kata Reflai, tidak ada seorang pun, sekalipun sosok terkaya di Indonesia, yang bisa membeli laut. Pasalnya, laut merupakan milik negara dan masyarakat Indonesia, bukan pemerintah, apalagi perorangan. Kalau ini, pembangunan pagar laut tidak dilakukan oleh pemerintah, tapi dilakukan oleh selebriti, wah, luar biasa. Dia bisa memiliki laut, padahal tidak ada orang yang paling kaya di Republik Indonesia ini pun yang bisa membeli laut, tutur dia. Karena laut itu belongs to the Republic, belongs to the Indonesian people, milik negara, milik rakyat Indonesia, yang berjumlah 270 juta lebih. Not belongs to even Prabowo himself, bahkan, bukan milik Prabowo, pungkasnya. Diketahui, sosok selebriti yang disebut dalang di balik pembangunan pagar laut pertama kali disampaikan oleh nelayan asal Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Heru. Heru menyebut sosok selebriti yang dimaksud sangat terkenal. Meski demikian, ia enggan membeberkan secara pasti siapa selebriti yang dimaksud. Namun, Heru memastikan nelayan di wilayah Kronjo mengetahui siapa selebriti tersebut. Wah, semua juga tahu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang sekarang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak A, B, C, D-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru, dikutip dari YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Seorang nelayan di Pulau Cangkir, Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten, Heru, membeberkan komisi yang didapat para pekerja yang memasang pagar misterius sepanjang 30,16 km. Informasi itu didapat Heru dari salah seorang pekerja yang memasang pagar bambu di Pulau Cangkir. Saat ditemui pada Jumat 10 Januari 2025, Heru menuturkan berdasarkan informasi yang ia dapat, satu orang pekerja diberi upah sebesar Rp100.000 hingga Rp125.000 per harinya. Adapun pagar yang dipasang di Pulau Cangkir dikatakan Heru telah memakan waktu selama 3 bulan. Sehingga jika dikalkulasikan, para pekerja telah mendapatkan upah hingga Rp9 juta. Heru mengaku para pekerja yang memasang pagar bambu tersebut berasal dari Desa Ketapang, Kecamatan Bauk, Kabupaten Tangerang. Sejumlah pekerja lain katanya juga ada yang berasal dari Desa Kohot. Pengerjaan tersebut selesai dari Tanjung Burung, kurang lebih 5 hingga 6 bulan. Di samping itu, nelayan lainnya Trisno 45 tahun mengaku sempat menyaksikan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang. Trisno menuturkan pemasangan pagar laut yang terbuat dari bambu tersebut biasanya dikerjakan pada pagi hingga siang hari. Trisno mengatakan pemasangan pagar bambu itu dilakukan oleh sejumlah orang yang berasal dari Desa Tanjung Kai, Kabupaten Tangerang. Pekerjaannya dikatakan dilakukan dengan menggunakan kapal berukuran kecil yang diisi beberapa orang. Ia mengaku saat orang-orang tersebut tengah memasang pagar bambu itu, tak melihat adanya kapal polisi. Dengan adanya pagar laut itu, Trisno mengatakan harus memutar jauh untuk bisa mencari ikan. Tak hanya itu, adanya pagar tersebut, dirinya bersama nelayan lain di Kampung Bahari Karang, Serang pun saat ini sudah tidak mendapat ikan kecil. Selain kesulitan untuk sampai ke tengah laut, Trisno juga mengaku harus menyiapkan bahan bakar lebih agar dapat melewati pagar tersebut. Warga asal Brebes, Jawa Tengah itu pun berharap pagar bambu itu bisa dicabut agar bisa mencari ikan sebagai mata pencahariannya. Sebab di lokasi pagar tersebut banyak sekali ikan yang bisa diraihnya untuk sumber pemasukannya.
Pagar laut di pesisir utara Tangerang, Banten mendapat respon dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Ia menjelaskan pagar laut sepanjang 30 km ini tidak memiliki hubungan dengan proyek strategis nasional PSN. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Erlangga saat ditemui di kantornya Selasa 4 Januari 2025. Dirinya menambahkan bahwa perizinan proyek strategis nasional PSN hanya diperuntukkan kawasan mangrove. Pembangunan pagar laut Tangerang tidak termasuk bagian dari proyek PSN maupun PIK 2. Sementara itu, bantahan juga datang dari Tony, perwakilan manajemen PIK 2 di Tangerang, Minggu 12 Januari 2025. Dirinya mengatakan bahwa tidak adanya keterkaitan antara pengembangan PIK 2 dengan pembangunan pagar laut Tangerang, meskipun mencakup wilayah tersebut. Tony juga membantah adanya keterlibatan PIK 2 dalam pembangunan pagar laut ini, meskipun PSN dan PIK adalah dua proyek yang berbeda. Sebagai informasi, PIK adalah proyek real estate yang berjalan sejak 2009, jauh sebelum PSN ada. PSN ditetapkan tahun 2024 oleh Presiden Joko Widodo seluas 1.800 hektar. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN, Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa. Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Kemudian pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten menimbulkan beragam spekulasi mengenai pihak yang melakukan pembangunan. Muncul tudingan yang menyebut pagar laut tersebut dibangun oleh PIK 2 lantaran lokasinya berdekatan dengan proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk 2. Merespons yang berkembang di media sosial, pihak PIK 2 mengatakan bahwa pagar laut tersebut bukan dibuat oleh pihaknya. Kuasa hukum pengembang PSN PIK 2, Muanas Alaidit, dalam keterangan pada Minggu 12 Januari mengatakan kliennya tak memiliki urusan untuk memasang pagar tersebut. Adapun pengembang dari PIK 2 adalah PT Agung Sedayu Group yang didirikan oleh Sugianto Kusuma atau Aguan. Muanas juga memastikan lokasi pagar laut tersebut jauh dari kawasan PSN ataupun PIK 2. Lebih lanjut dikatakan Muanas bahwa pagar laut ini merupakan hasil inisiatif dan suara masyarakat. Menurut Muanas, pagar laut yang terbuat dari bambu itu digunakan untuk membendung sampah seperti yang ada di Muara Angke, sekaligus pembatasan warga pesisir yang terkena abrasi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan meminta pemerintah untuk tegas dan segera membongkar pagar misterius tersebut. Menurut Yohan, pemasangan pagar laut ini merugikan warga, utamanya nelayan yang melaut. Yohan menegaskan negara tak boleh kalah dengan pihak-pihak tertentu. Adapun Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mendapatkan data mengenai pagar laut tersebut dan tengah melakukan pendalaman. Trenggono juga belum bisa memastikan apakah pembangunan pagar laut itu berkaitan dengan reklamasi atau tidak.
Sanksi yang nantinya akan diberikan oleh pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu adalah denda administratif dan diminta membongkar. Saat ini, pagar laut tersebut telah disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pakar hukum tata negara sekaligus pengamat politik, Reflai Harun, turut berkomentar mengenai selebriti yang disebut dalang di balik pembangunan pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten. Ia menduga sosok artis tersebut dekat dengan kekuasaan, sehingga bisa membangun pagar laut. Menurutnya, hanya orang-orang yang dekat dengan kekuasaan yang berani melanggar aturan. Yang seperti ini hanya orang yang dekat dengan kekuasaan, yang berani melakukan ini, membangun pagar laut secara ilegal, kata Reflai, dikutip dari kanal YouTube-nya yang tayang pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Reflai lantas menilai sebagai hal yang luar biasa, apabila benar pagar laut tersebut dibangun oleh seorang selebriti, bukan pemerintah. Sebab, kata Reflai, tidak ada seorang pun, sekalipun sosok terkaya di Indonesia, yang bisa membeli laut. Pasalnya, laut merupakan milik negara dan masyarakat Indonesia, bukan pemerintah, apalagi perorangan. Kalau ini, pembangunan pagar laut tidak dilakukan oleh pemerintah, tapi dilakukan oleh selebriti, wah, luar biasa. Dia bisa memiliki laut, padahal tidak ada orang yang paling kaya di Republik Indonesia ini pun yang bisa membeli laut, tutur dia. Karena laut itu belongs to the Republic, belongs to the Indonesian people, milik negara, milik rakyat Indonesia, yang berjumlah 270 juta lebih. Not belongs to even Prabowo himself, bahkan, bukan milik Prabowo, pungkasnya. Diketahui, sosok selebriti yang disebut dalang di balik pembangunan pagar laut pertama kali disampaikan oleh nelayan asal Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Heru. Heru menyebut sosok selebriti yang dimaksud sangat terkenal. Meski demikian, ia enggan membeberkan secara pasti siapa selebriti yang dimaksud. Namun, Heru memastikan nelayan di wilayah Kronjo mengetahui siapa selebriti tersebut. Wah, semua juga tahu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang sekarang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak A, B, C, D-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru, dikutip dari YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Seorang nelayan di Pulau Cangkir, Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten, Heru, membeberkan komisi yang didapat para pekerja yang memasang pagar misterius sepanjang 30,16 km. Informasi itu didapat Heru dari salah seorang pekerja yang memasang pagar bambu di Pulau Cangkir. Saat ditemui pada Jumat 10 Januari 2025, Heru menuturkan berdasarkan informasi yang ia dapat, satu orang pekerja diberi upah sebesar Rp100.000 hingga Rp125.000 per harinya. Adapun pagar yang dipasang di Pulau Cangkir dikatakan Heru telah memakan waktu selama 3 bulan. Sehingga jika dikalkulasikan, para pekerja telah mendapatkan upah hingga Rp9 juta. Heru mengaku para pekerja yang memasang pagar bambu tersebut berasal dari Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Sejumlah pekerja lain katanya juga ada yang berasal dari Desa Kohot. Pengerjaan tersebut selesai dari Tanjung Burung, kurang lebih 5 hingga 6 bulan. Di samping itu, nelayan lainnya Trisno 45 tahun mengaku sempat menyaksikan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang. Trisno menuturkan pemasangan pagar laut yang terbuat dari bambu tersebut biasanya dikerjakan pada pagi hingga siang hari. Trisno mengatakan pemasangan pagar bambu itu dilakukan oleh sejumlah orang yang berasal dari Desa Tanjung Kai, Kabupaten Tangerang. Pekerjaannya dikatakan dilakukan dengan menggunakan kapal berukuran kecil yang diisi beberapa orang. Ia mengaku saat orang-orang tersebut tengah memasang pagar bambu itu, tak melihat adanya kapal polisi. Dengan adanya pagar laut itu, Trisno mengatakan harus memutar jauh untuk bisa mencari ikan. Tak hanya itu, adanya pagar tersebut, dirinya bersama nelayan lain di Kampung Bahari Karang, Serang pun saat ini sudah tidak mendapat ikan kecil. Selain kesulitan untuk sampai ke tengah laut, Trisno juga mengaku harus menyiapkan bahan bakar lebih agar dapat melewati pagar tersebut. Warga asal Brebes, Jawa Tengah itu pun berharap pagar bambu itu bisa dicabut agar bisa mencari ikan sebagai mata pencahariannya. Sebab di lokasi pagar tersebut banyak sekali ikan yang bisa diraihnya untuk sumber pemasukannya.
Pagar laut di pesisir utara Tangerang, Banten mendapat respon dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Ia menjelaskan pagar laut sepanjang 30 km ini tidak memiliki hubungan dengan proyek strategis nasional PSN. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Erlangga saat ditemui di kantornya Selasa 4 Januari 2025. Dirinya menambahkan bahwa perizinan proyek strategis nasional PSN hanya diperuntukkan kawasan mangrove. Pembangunan pagar laut Tangerang tidak termasuk bagian dari proyek PSN maupun PIK 2. Sementara itu, bantahan juga datang dari Tony, perwakilan manajemen PIK 2 di Tangerang, Minggu 12 Januari 2025. Dirinya mengatakan bahwa tidak adanya keterkaitan antara pengembangan PIK 2 dengan pembangunan pagar laut Tangerang, meskipun mencakup wilayah tersebut. Tony juga membantah adanya keterlibatan PIK 2 dalam pembangunan pagar laut ini, meskipun PSN dan PIK adalah dua proyek yang berbeda. Sebagai informasi, PIK adalah proyek real estate yang berjalan sejak 2009, jauh sebelum PSN ada. PSN ditetapkan tahun 2024 oleh Presiden Joko Widodo seluas 1.800 hektar. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN, Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa. Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Kemudian pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten menimbulkan beragam spekulasi mengenai pihak yang melakukan pembangunan. Muncul tudingan yang menyebut pagar laut tersebut dibangun oleh PIK 2 lantaran lokasinya berdekatan dengan proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk 2. Merespons yang berkembang di media sosial, pihak PIK 2 mengatakan bahwa pagar laut tersebut bukan dibuat oleh pihaknya. Kuasa hukum pengembang PSN PIK 2, Muanas Alaidit, dalam keterangan pada Minggu 12 Januari mengatakan kliennya tak memiliki urusan untuk memasang pagar tersebut. Adapun pengembang dari PIK 2 adalah PT Agung Sedayu Group yang didirikan oleh Sugianto Kusuma atau Aguan. Muanas juga memastikan lokasi pagar laut tersebut jauh dari kawasan PSN ataupun PIK 2. Lebih lanjut dikatakan Muanas bahwa pagar laut ini merupakan hasil inisiatif dan suara masyarakat. Menurut Muanas, pagar laut yang terbuat dari bambu itu digunakan untuk membendung sampah seperti yang ada di Muara Angke, sekaligus pembatasan warga pesisir yang terkena abrasi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan meminta pemerintah untuk tegas dan segera membongkar pagar misterius tersebut. Menurut Yohan, pemasangan pagar laut ini merugikan warga, utamanya nelayan yang melaut. Yohan menegaskan negara tak boleh kalah dengan pihak-pihak tertentu. Adapun Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mendapatkan data mengenai pagar laut tersebut dan tengah melakukan pendalaman. Trenggono juga belum bisa memastikan apakah pembangunan pagar laut itu berkaitan dengan reklamasi atau tidak.
Sanksi yang nantinya akan diberikan oleh pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu adalah denda administratif dan diminta membongkar. Saat ini, pagar laut tersebut telah disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pakar hukum tata negara sekaligus pengamat politik, Reflai Harun, turut berkomentar mengenai selebriti yang disebut dalang di balik pembangunan pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten. Ia menduga sosok artis tersebut dekat dengan kekuasaan, sehingga bisa membangun pagar laut. Menurutnya, hanya orang-orang yang dekat dengan kekuasaan yang berani melanggar aturan. Yang seperti ini hanya orang yang dekat dengan kekuasaan, yang berani melakukan ini, membangun pagar laut secara ilegal, kata Reflai, dikutip dari kanal YouTube-nya yang tayang pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Reflai lantas menilai sebagai hal yang luar biasa, apabila benar pagar laut tersebut dibangun oleh seorang selebriti, bukan pemerintah. Sebab, kata Reflai, tidak ada seorang pun, sekalipun sosok terkaya di Indonesia, yang bisa membeli laut. Pasalnya, laut merupakan milik negara dan masyarakat Indonesia, bukan pemerintah, apalagi perorangan. Kalau ini, pembangunan pagar laut tidak dilakukan oleh pemerintah, tapi dilakukan oleh selebriti, wah, luar biasa. Dia bisa memiliki laut. Padahal tidak ada orang yang paling kaya di Republik Indonesia ini pun yang bisa membeli laut, tutur dia. Karena laut itu belongs to the Republic, belongs to the Indonesian people, milik negara, milik rakyat Indonesia, yang berjumlah 270 juta lebih. Not belongs to even Prabowo himself, bahkan, bukan milik Prabowo, pungkasnya. Diketahui, sosok selebriti yang disebut dalang di balik pembangunan pagar laut pertama kali disampaikan oleh nelayan asal Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Heru. Heru menyebut sosok selebriti yang dimaksud sangat terkenal. Meski demikian, ia enggan membeberkan secara pasti siapa selebriti yang dimaksud. Namun, Heru memastikan nelayan di wilayah Kronjo mengetahui siapa selebriti tersebut. Wah, semua juga tahu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang sekarang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak A, B, C, D-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru, dikutip dari YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Seorang nelayan di Pulau Cangkir, Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten, Heru, membeberkan komisi yang didapat para pekerja yang memasang pagar misterius sepanjang 30,16 km. Informasi itu didapat Heru dari salah seorang pekerja yang memasang pagar bambu di Pulau Cangkir. Saat ditemui pada Jumat 10 Januari 2025, Heru menuturkan berdasarkan informasi yang ia dapat, satu orang pekerja diberi upah sebesar Rp100.000 hingga Rp125.000 per harinya. Adapun pagar yang dipasang di Pulau Cangkir dikatakan Heru telah memakan waktu selama 3 bulan. Sehingga jika dikalkulasikan, para pekerja telah mendapatkan upah hingga Rp9 juta. Heru mengaku para pekerja yang memasang pagar bambu tersebut berasal dari Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Sejumlah pekerja lain katanya juga ada yang berasal dari Desa Kohot. Pengerjaan tersebut selesai dari Tanjung Burung, kurang lebih 5 hingga 6 bulan. Di samping itu, nelayan lainnya Trisno 45 tahun mengaku sempat menyaksikan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang. Trisno menuturkan pemasangan pagar laut yang terbuat dari bambu tersebut biasanya dikerjakan pada pagi hingga siang hari. Trisno mengatakan pemasangan pagar bambu itu dilakukan oleh sejumlah orang yang berasal dari Desa Tanjung Kai, Kabupaten Tangerang. Pekerjaannya dikatakan dilakukan dengan menggunakan kapal berukuran kecil yang diisi beberapa orang. Ia mengaku saat orang-orang tersebut tengah memasang pagar bambu itu, tak melihat adanya kapal polisi. Dengan adanya pagar laut itu, Trisno mengatakan harus memutar jauh untuk bisa mencari ikan. Tak hanya itu, adanya pagar tersebut dirinya bersama nelayan lain di Kampung Bahari Karang, Serang pun saat ini sudah tidak mendapat ikan kecil. Selain kesulitan untuk sampai ke tengah laut, Trisno juga mengaku harus menyiapkan bahan bakar lebih agar dapat melewati pagar tersebut. Warga asal Brebes, Jawa Tengah itu pun berharap pagar bambu itu bisa dicabut agar bisa mencari ikan sebagai mata pencahariannya. Sebab di lokasi pagar tersebut banyak sekali ikan yang bisa diraihnya untuk sumber pemasukannya.
Pagar laut di pesisir utara Tangerang, Banten mendapat respon dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Ia menjelaskan pagar laut sepanjang 30 km ini tidak memiliki hubungan dengan proyek strategis nasional PSN. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Erlangga saat ditemui di kantornya Selasa 4 Januari 2025. Dirinya menambahkan bahwa perizinan proyek strategis nasional PSN hanya diperuntukkan kawasan mangrove. Pembangunan pagar laut Tangerang tidak termasuk bagian dari proyek PSN maupun PIK 2. Sementara itu, bantahan juga datang dari Tony, perwakilan manajemen PIK 2 di Tangerang, Minggu 12 Januari 2025. Dirinya mengatakan bahwa tidak adanya keterkaitan antara pengembangan PIK 2 dengan pembangunan pagar laut Tangerang, meskipun mencakup wilayah tersebut. Tony juga membantah adanya keterlibatan PIK 2 dalam pembangunan pagar laut ini, meskipun PSN dan PIK adalah dua proyek yang berbeda. Sebagai informasi, PIK adalah proyek real estate yang berjalan sejak 2009, jauh sebelum PSN ada. PSN ditetapkan tahun 2024 oleh Presiden Joko Widodo seluas 1.800 hektar. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN, Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa. Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Kemudian pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten menimbulkan beragam spekulasi mengenai pihak yang melakukan pembangunan. Muncul tudingan yang menyebut pagar laut tersebut dibangun oleh PIK 2 lantaran lokasinya berdekatan dengan proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk 2. Merespons yang berkembang di media sosial, pihak PIK 2 mengatakan bahwa pagar laut tersebut bukan dibuat oleh pihaknya. Kuasa hukum pengembang PSN PIK 2, Muanas Alaidit, dalam keterangan pada Minggu 12 Januari mengatakan kliennya tak memiliki urusan untuk memasang pagar tersebut. Adapun pengembang dari PIK 2 adalah PT Agung Sedayu Group yang didirikan oleh Sugianto Kusuma atau Aguan. Muanas juga memastikan lokasi pagar laut tersebut jauh dari kawasan PSN ataupun PIK 2. Lebih lanjut dikatakan Muanas bahwa pagar laut ini merupakan hasil inisiatif dan suara masyarakat. Menurut Muanas, pagar laut yang terbuat dari bambu itu digunakan untuk membendung sampah seperti yang ada di Muara Angke, sekaligus pembatasan warga pesisir yang terkena abrasi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan meminta pemerintah untuk tegas dan segera membongkar pagar misterius tersebut. Menurut Yohan, pemasangan pagar laut ini merugikan warga, utamanya nelayan yang melaut. Yohan menegaskan negara tak boleh kalah dengan pihak-pihak tertentu. Adapun Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mendapatkan data mengenai pagar laut tersebut dan tengah melakukan pendalaman. Trenggono juga belum bisa memastikan apakah pembangunan pagar laut itu berkaitan dengan reklamasi atau tidak.
Sanksi yang nantinya akan diberikan oleh pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu adalah denda administratif dan diminta membongkar. Saat ini, pagar laut tersebut telah disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus pengamat politik, Reflai Harun, turut berkomentar mengenai selebriti yang disebut dalang di balik pembangunan pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten. Ia menduga sosok artis tersebut dekat dengan kekuasaan, sehingga bisa membangun pagar laut. Menurutnya, hanya orang-orang yang dekat dengan kekuasaan yang berani melanggar aturan. Yang seperti ini hanya orang yang dekat dengan kekuasaan, yang berani melakukan ini, membangun pagar laut secara ilegal, kata Reflai, dikutip dari kanal YouTube-nya yang tayang pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Reflai lantas menilai sebagai hal yang luar biasa, apabila benar pagar laut tersebut dibangun oleh seorang selebriti, bukan pemerintah. Sebab, kata Reflai, tidak ada seorang pun, sekalipun sosok terkaya di Indonesia, yang bisa membeli laut. Pasalnya, laut merupakan milik negara dan masyarakat Indonesia, bukan pemerintah, apalagi perorangan. Kalau ini, pembangunan pagar laut tidak dilakukan oleh pemerintah, tapi dilakukan oleh selebriti, wah, luar biasa. Dia bisa memiliki laut. Padahal tidak ada orang yang paling kaya di Republik Indonesia ini pun yang bisa membeli laut, tutur dia. Karena laut itu belongs to the Republic, belongs to the Indonesian people, milik negara, milik rakyat Indonesia, yang berjumlah 270 juta lebih. Not belongs to even Prabowo himself, bahkan, bukan milik Prabowo, pungkasnya. Diketahui, sosok selebriti yang disebut dalang di balik pembangunan pagar laut pertama kali disampaikan oleh nelayan asal Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Heru. Heru menyebut sosok selebriti yang dimaksud sangat terkenal. Meski demikian, ia enggan membeberkan secara pasti siapa selebriti yang dimaksud. Namun, Heru memastikan nelayan di wilayah Kronjo mengetahui siapa selebriti tersebut. Wah, semua juga tahu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang sekarang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak A, B, C, D-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru, dikutip dari YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Seorang nelayan di Pulau Cangkir, Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten, Heru, membeberkan komisi yang didapat para pekerja yang memasang pagar misterius sepanjang 30,16 km. Informasi itu didapat Heru dari salah seorang pekerja yang memasang pagar bambu di Pulau Cangkir. Saat ditemui pada Jumat 10 Januari 2025, Heru menuturkan berdasarkan informasi yang ia dapat, satu orang pekerja diberi upah sebesar Rp100.000 hingga Rp125.000 per harinya. Adapun pagar yang dipasang di Pulau Cangkir dikatakan Heru telah memakan waktu selama 3 bulan. Sehingga jika dikalkulasikan para pekerja telah mendapatkan upah hingga Rp9 juta. Heru mengaku para pekerja yang memasang pagar bambu tersebut berasal dari Desa Ketapang, Kecamatan Bauk, Kabupaten Tangerang. Sejumlah pekerja lain katanya juga ada yang berasal dari Desa Kohot. Pengerjaan tersebut selesai dari Tanjung Burung, kurang lebih 5 hingga 6 bulan. Di samping itu, nelayan lainnya Trisno 45 tahun mengaku sempat menyaksikan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang. Trisno menuturkan pemasangan pagar laut yang terbuat dari bambu tersebut biasanya dikerjakan pada pagi hingga siang hari. Trisno mengatakan pemasangan pagar bambu itu dilakukan oleh sejumlah orang yang berasal dari Desa Tanjung Kai, Kabupaten Tangerang. Pekerjaannya dikatakan dilakukan dengan menggunakan kapal berukuran kecil yang diisi beberapa orang. Ia mengaku saat orang-orang tersebut tengah memasang pagar bambu itu, tak melihat adanya kapal polisi. Dengan adanya pagar laut itu, Trisno mengatakan harus memutar jauh untuk bisa mencari ikan. Tak hanya itu, adanya pagar tersebut dirinya bersama nelayan lain di Kampung Bahari Karang, Serang pun saat ini sudah tidak mendapat ikan kecil. Selain kesulitan untuk sampai ke tengah laut, Trisno juga mengaku harus menyiapkan bahan bakar lebih agar dapat melewati pagar tersebut. Warga asal Brebes, Jawa Tengah itu pun berharap pagar bambu itu bisa dicabut agar bisa mencari ikan sebagai mata pencahariannya. Sebab di lokasi pagar tersebut banyak sekali ikan yang bisa diraihnya untuk sumber pemasukannya.
Pagar laut di pesisir utara Tangerang, Banten mendapat respon dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Ia menjelaskan pagar laut sepanjang 30 km ini tidak memiliki hubungan dengan proyek strategis nasional PSN. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Erlangga saat ditemui di kantornya Selasa 4 Januari 2025. Dirinya menambahkan bahwa perizinan proyek strategis nasional PSN hanya diperuntukkan kawasan mangrove. Pembangunan pagar laut Tangerang tidak termasuk bagian dari proyek PSN maupun PIK 2. Sementara itu, bantahan juga datang dari Tony, perwakilan manajemen PIK 2 di Tangerang, Minggu 12 Januari 2025. Dirinya mengatakan bahwa tidak adanya keterkaitan antara pengembangan PIK 2 dengan pembangunan pagar laut Tangerang, meskipun mencakup wilayah tersebut. Tony juga membantah adanya keterlibatan PIK 2 dalam pembangunan pagar laut ini, meskipun PSN dan PIK adalah dua proyek yang berbeda. Sebagai informasi, PIK adalah proyek real estate yang berjalan sejak 2009, jauh sebelum PSN ada. PSN ditetapkan tahun 2024 oleh Presiden Joko Widodo seluas 1.800 hektar. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN, Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa. Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Kemudian pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten menimbulkan beragam spekulasi mengenai pihak yang melakukan pembangunan. Muncul tudingan yang menyebut pagar laut tersebut dibangun oleh PIK 2 lantaran lokasinya berdekatan dengan proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk 2. Merespons yang berkembang di media sosial, pihak PIK 2 mengatakan bahwa pagar laut tersebut bukan dibuat oleh pihaknya. Kuasa hukum pengembang PSN PIK 2, Muanas Alaidit, dalam keterangan pada Minggu 12 Januari mengatakan kliennya tak memiliki urusan untuk memasang pagar tersebut. Adapun pengembang dari PIK 2 adalah PT Agung Sedayu Group yang didirikan oleh Sugianto Kusuma atau Aguan. Muanas juga memastikan lokasi pagar laut tersebut jauh dari kawasan PSN ataupun PIK 2. Lebih lanjut dikatakan Muanas bahwa pagar laut ini merupakan hasil inisiatif dan suara masyarakat. Menurut Muanas, pagar laut yang terbuat dari bambu itu digunakan untuk membendung sampah seperti yang ada di Muara Angke, sekaligus pembatasan warga pesisir yang terkena abrasi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan meminta pemerintah untuk tegas dan segera membongkar pagar misterius tersebut. Menurut Yohan, pemasangan pagar laut ini merugikan warga, utamanya nelayan yang melaut. Yohan menegaskan negara tak boleh kalah dengan pihak-pihak tertentu. Adapun Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mendapatkan data mengenai pagar laut tersebut dan tengah melakukan pendalaman. Trenggono juga belum bisa memastikan apakah pembangunan pagar laut itu berkaitan dengan reklamasi atau tidak.
Sanksi yang nantinya akan diberikan oleh pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu adalah denda administratif dan diminta membongkar. Saat ini, pagar laut tersebut telah disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pakar hukum tata negara sekaligus pengamat politik, Reflai Harun, turut berkomentar mengenai selebriti yang disebut dalang di balik pembangunan pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten. Ia menduga sosok artis tersebut dekat dengan kekuasaan, sehingga bisa membangun pagar laut. Menurutnya, hanya orang-orang yang dekat dengan kekuasaan yang berani melanggar aturan. Yang seperti ini hanya orang yang dekat dengan kekuasaan, yang berani melakukan ini, membangun pagar laut secara ilegal, kata Reflai, dikutip dari kanal YouTube-nya yang tayang pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Reflai lantas menilai sebagai hal yang luar biasa, apabila benar pagar laut tersebut dibangun oleh seorang selebriti, bukan pemerintah. Sebab, kata Reflai, tidak ada seorang pun, sekalipun sosok terkaya di Indonesia, yang bisa membeli laut. Pasalnya, laut merupakan milik negara dan masyarakat Indonesia, bukan pemerintah, apalagi perorangan. Kalau ini, pembangunan pagar laut tidak dilakukan oleh pemerintah, tapi dilakukan oleh selebriti, wah, luar biasa. Dia bisa memiliki laut, padahal tidak ada orang yang paling kaya di Republik Indonesia ini pun yang bisa membeli laut, tutur dia. Karena laut itu belongs to the Republic, belongs to the Indonesian people, milik negara, milik rakyat Indonesia, yang berjumlah 270 juta lebih. Not belongs to even Prabowo himself, bahkan, bukan milik Prabowo, pungkasnya. Diketahui, sosok selebriti yang disebut dalang di balik pembangunan pagar laut pertama kali disampaikan oleh nelayan asal Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Heru. Heru menyebut sosok selebriti yang dimaksud sangat terkenal. Meski demikian, ia enggan membeberkan secara pasti siapa selebriti yang dimaksud. Namun, Heru memastikan nelayan di wilayah Kronjo mengetahui siapa selebriti tersebut. Wah, semua juga tahu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang sekarang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak A, B, C, D-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru, dikutip dari YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Seorang nelayan di Pulau Cangkir, Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten, Heru, membeberkan komisi yang didapat para pekerja yang memasang pagar misterius sepanjang 30,16 km. Informasi itu didapat Heru dari salah seorang pekerja yang memasang pagar bambu di Pulau Cangkir. Saat ditemui pada Jumat 10 Januari 2025, Heru menuturkan berdasarkan informasi yang ia dapat, satu orang pekerja diberi upah sebesar Rp100.000 hingga Rp125.000 per harinya. Adapun pagar yang dipasang di Pulau Cangkir dikatakan Heru telah memakan waktu selama 3 bulan. Sehingga jika dikalkulasikan, para pekerja telah mendapatkan upah hingga Rp9 juta. Heru mengaku para pekerja yang memasang pagar bambu tersebut berasal dari Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Sejumlah pekerja lain katanya juga ada yang berasal dari Desa Kohot. Pengerjaan tersebut selesai dari Tanjung Burung, kurang lebih 5 hingga 6 bulan. Di samping itu, nelayan lainnya Trisno 45 tahun mengaku sempat menyaksikan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang. Trisno menuturkan pemasangan pagar laut yang terbuat dari bambu tersebut biasanya dikerjakan pada pagi hingga siang hari. Trisno mengatakan pemasangan pagar bambu itu dilakukan oleh sejumlah orang yang berasal dari Desa Tanjung Kai, Kabupaten Tangerang. Pekerjaannya dikatakan dilakukan dengan menggunakan kapal berukuran kecil yang diisi beberapa orang. Ia mengaku saat orang-orang tersebut tengah memasang pagar bambu itu, tak melihat adanya kapal polisi. Dengan adanya pagar laut itu, Trisno mengatakan harus memutar jauh untuk bisa mencari ikan. Tak hanya itu, adanya pagar tersebut, dirinya bersama nelayan lain di Kampung Bahari Karang, Serang pun saat ini sudah tidak mendapat ikan kecil. Selain kesulitan untuk sampai ke tengah laut, Trisno juga mengaku harus menyiapkan bahan bakar lebih agar dapat melewati pagar tersebut. Warga asal Brebes, Jawa Tengah itu pun berharap pagar bambu itu bisa dicabut agar bisa mencari ikan sebagai mata pencahariannya. Sebab di lokasi pagar tersebut banyak sekali ikan yang bisa diraihnya untuk sumber pemasukannya.
Pagar laut di pesisir utara Tangerang, Banten mendapat respon dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Ia menjelaskan pagar laut sepanjang 30 km ini tidak memiliki hubungan dengan proyek strategis nasional PSN. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Erlangga saat ditemui di kantornya Selasa 4 Januari 2025. Dirinya menambahkan bahwa perizinan proyek strategis nasional PSN hanya diperuntukkan kawasan mangrove. Pembangunan pagar laut Tangerang tidak termasuk bagian dari proyek PSN maupun PIK 2. Sementara itu, bantahan juga datang dari Tony, perwakilan manajemen PIK 2 di Tangerang, Minggu 12 Januari 2025. Dirinya mengatakan bahwa tidak adanya keterkaitan antara pengembangan PIK 2 dengan pembangunan pagar laut Tangerang, meskipun mencakup wilayah tersebut. Tony juga membantah adanya keterlibatan PIK 2 dalam pembangunan pagar laut ini, meskipun PSN dan PIK adalah dua proyek yang berbeda. Sebagai informasi, PIK adalah proyek real estate yang berjalan sejak 2009, jauh sebelum PSN ada. PSN ditetapkan tahun 2024 oleh Presiden Joko Widodo seluas 1.800 hektar. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN, Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa. Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Kemudian pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten menimbulkan beragam spekulasi mengenai pihak yang melakukan pembangunan. Muncul tudingan yang menyebut pagar laut tersebut dibangun oleh PIK 2 lantaran lokasinya berdekatan dengan proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk 2. Merespons yang berkembang di media sosial, pihak PIK 2 mengatakan bahwa pagar laut tersebut bukan dibuat oleh pihaknya. Kuasa hukum pengembang PSN PIK 2, Muanas Alaidit, dalam keterangan pada Minggu 12 Januari mengatakan kliennya tak memiliki urusan untuk memasang pagar tersebut. Adapun pengembang dari PIK 2 adalah PT Agung Sedayu Group yang didirikan oleh Sugianto Kusuma atau Aguan. Muanas juga memastikan lokasi pagar laut tersebut jauh dari kawasan PSN ataupun PIK 2. Lebih lanjut dikatakan Muanas bahwa pagar laut ini merupakan hasil inisiatif dan suara masyarakat. Menurut Muanas, pagar laut yang terbuat dari bambu itu digunakan untuk membendung sampah seperti yang ada di Muara Angke, sekaligus pembatasan warga pesisir yang terkena abrasi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan meminta pemerintah untuk tegas dan segera membongkar pagar misterius tersebut. Menurut Yohan, pemasangan pagar laut ini merugikan warga, utamanya nelayan yang melaut. Yohan menegaskan negara tak boleh kalah dengan pihak-pihak tertentu. Adapun Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mendapatkan data mengenai pagar laut tersebut dan tengah melakukan pendalaman. Trenggono juga belum bisa memastikan apakah pembangunan pagar laut itu berkaitan dengan reklamasi atau tidak.
Sanksi yang nantinya akan diberikan oleh pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu adalah denda administratif dan diminta membongkar. Saat ini, pagar laut tersebut telah disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pakar hukum tata negara sekaligus pengamat politik, Reflai Harun, turut berkomentar mengenai selebriti yang disebut dalang di balik pembangunan pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten. Ia menduga sosok artis tersebut dekat dengan kekuasaan, sehingga bisa membangun pagar laut. Menurutnya, hanya orang-orang yang dekat dengan kekuasaan yang berani melanggar aturan. Yang seperti ini hanya orang yang dekat dengan kekuasaan, yang berani melakukan ini, membangun pagar laut secara ilegal, kata Reflai, dikutip dari kanal YouTube-nya yang tayang pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Reflai lantas menilai sebagai hal yang luar biasa, apabila benar pagar laut tersebut dibangun oleh seorang selebriti, bukan pemerintah. Sebab, kata Reflai, tidak ada seorang pun, sekalipun sosok terkaya di Indonesia, yang bisa membeli laut. Pasalnya, laut merupakan milik negara dan masyarakat Indonesia, bukan pemerintah, apalagi perorangan. Kalau ini, pembangunan pagar laut tidak dilakukan oleh pemerintah, tapi dilakukan oleh selebriti, wah, luar biasa. Dia bisa memiliki laut. Padahal tidak ada orang yang paling kaya di Republik Indonesia ini pun yang bisa membeli laut, tutur dia. Karena laut itu belongs to the Republic, belongs to the Indonesian people, milik negara, milik rakyat Indonesia, yang berjumlah 270 juta lebih. Not belongs to even Prabowo himself, bahkan, bukan milik Prabowo, pungkasnya. Diketahui, sosok selebriti yang disebut dalang di balik pembangunan pagar laut pertama kali disampaikan oleh nelayan asal Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Heru. Heru menyebut sosok selebriti yang dimaksud sangat terkenal. Meski demikian, ia enggan membeberkan secara pasti siapa selebriti yang dimaksud. Namun, Heru memastikan nelayan di wilayah Kronjo mengetahui siapa selebriti tersebut. Wah, semua juga tahu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang sekarang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak A, B, C, D-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru, dikutip dari YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Seorang nelayan di Pulau Cangkir, Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten, Heru, membeberkan komisi yang didapat para pekerja yang memasang pagar misterius sepanjang 30,16 km. Informasi itu didapat Heru dari salah seorang pekerja yang memasang pagar bambu di Pulau Cangkir. Saat ditemui pada Jumat 10 Januari 2025, Heru menuturkan berdasarkan informasi yang ia dapat, satu orang pekerja diberi upah sebesar Rp100.000 hingga Rp125.000 per harinya. Adapun pagar yang dipasang di Pulau Cangkir dikatakan Heru telah memakan waktu selama 3 bulan. Sehingga jika dikalkulasikan, para pekerja telah mendapatkan upah hingga Rp9 juta. Heru mengaku para pekerja yang memasang pagar bambu tersebut berasal dari Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Sejumlah pekerja lain katanya juga ada yang berasal dari Desa Kohot. Pengerjaan tersebut selesai dari Tanjung Burung, kurang lebih 5 hingga 6 bulan. Di samping itu, nelayan lainnya Trisno 45 tahun mengaku sempat menyaksikan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang. Trisno menuturkan pemasangan pagar laut yang terbuat dari bambu tersebut biasanya dikerjakan pada pagi hingga siang hari. Trisno mengatakan pemasangan pagar bambu itu dilakukan oleh sejumlah orang yang berasal dari Desa Tanjung Kai, Kabupaten Tangerang. Pekerjaannya dikatakan dilakukan dengan menggunakan kapal berukuran kecil yang diisi beberapa orang. Ia mengaku saat orang-orang tersebut tengah memasang pagar bambu itu, tak melihat adanya kapal polisi. Dengan adanya pagar laut itu, Trisno mengatakan harus memutar jauh untuk bisa mencari ikan. Tak hanya itu, adanya pagar tersebut dirinya bersama nelayan lain di Kampung Bahari Karang, Serang pun saat ini sudah tidak mendapat ikan kecil. Selain kesulitan untuk sampai ke tengah laut, Trisno juga mengaku harus menyiapkan bahan bakar lebih agar dapat melewati pagar tersebut. Warga asal Brebes, Jawa Tengah itu pun berharap pagar bambu itu bisa dicabut agar bisa mencari ikan sebagai mata pencahariannya. Sebab di lokasi pagar tersebut banyak sekali ikan yang bisa diraihnya untuk sumber pemasukannya.
Pagar laut di pesisir utara Tangerang, Banten mendapat respon dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Ia menjelaskan pagar laut sepanjang 30 km ini tidak memiliki hubungan dengan proyek strategis nasional PSN. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Erlangga saat ditemui di kantornya Selasa 4 Januari 2025. Dirinya menambahkan bahwa perizinan proyek strategis nasional PSN hanya diperuntukkan kawasan mangrove. Pembangunan pagar laut Tangerang tidak termasuk bagian dari proyek PSN maupun PIK 2. Sementara itu, bantahan juga datang dari Tony, perwakilan manajemen PIK 2 di Tangerang, Minggu 12 Januari 2025. Dirinya mengatakan bahwa tidak adanya keterkaitan antara pengembangan PIK 2 dengan pembangunan pagar laut Tangerang, meskipun mencakup wilayah tersebut. Tony juga membantah adanya keterlibatan PIK 2 dalam pembangunan pagar laut ini, meskipun PSN dan PIK adalah dua proyek yang berbeda. Sebagai informasi, PIK adalah proyek real estate yang berjalan sejak 2009, jauh sebelum PSN ada. PSN ditetapkan tahun 2024 oleh Presiden Joko Widodo seluas 1.800 hektar. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN, Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa. Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Kemudian pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten menimbulkan beragam spekulasi mengenai pihak yang melakukan pembangunan. Muncul tudingan yang menyebut pagar laut tersebut dibangun oleh PIK 2 lantaran lokasinya berdekatan dengan proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk 2. Merespons yang berkembang di media sosial, pihak PIK 2 mengatakan bahwa pagar laut tersebut bukan dibuat oleh pihaknya. Kuasa hukum pengembang PSN PIK 2, Muanas Alaidit, dalam keterangan pada Minggu 12 Januari mengatakan kliennya tak memiliki urusan untuk memasang pagar tersebut. Adapun pengembang dari PIK 2 adalah PT Agung Sedayo Group yang didirikan oleh Sugianto Kusuma atau Aguan. Muanas juga memastikan lokasi pagar laut tersebut jauh dari kawasan PSN ataupun PIK 2. Lebih lanjut dikatakan Muanas bahwa pagar laut ini merupakan hasil inisiatif dan suara masyarakat. Menurut Muanas, pagar laut yang terbuat dari bambu itu digunakan untuk membendung sampah seperti yang ada di Muara Angke, sekaligus pembatasan warga pesisir yang terkena abrasi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan meminta pemerintah untuk tegas dan segera membongkar pagar misterius tersebut. Menurut Yohan, pemasangan pagar laut ini merugikan warga, utamanya nelayan yang melaut. Yohan menegaskan negara tak boleh kalah dengan pihak-pihak tertentu. Adapun Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mendapatkan data mengenai pagar laut tersebut dan tengah melakukan pendalaman. Trenggono juga belum bisa memastikan apakah pembangunan pagar laut itu berkaitan dengan reklamasi atau tidak.
Sanksi yang nantinya akan diberikan oleh pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu adalah denda administratif dan diminta membongkar. Saat ini, pagar laut tersebut telah disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus pengamat politik, Reflai Harun, turut berkomentar mengenai selebriti yang disebut dalang di balik pembangunan pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten. Ia menduga sosok artis tersebut dekat dengan kekuasaan, sehingga bisa membangun pagar laut. Menurutnya, hanya orang-orang yang dekat dengan kekuasaan yang berani melanggar aturan. Yang seperti ini hanya orang yang dekat dengan kekuasaan, yang berani melakukan ini, membangun pagar laut secara ilegal, kata Reflai, dikutip dari kanal YouTube-nya yang tayang pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Reflai lantas menilai sebagai hal yang luar biasa, apabila benar pagar laut tersebut dibangun oleh seorang selebriti, bukan pemerintah. Sebab, kata Reflai, tidak ada seorang pun, sekalipun sosok terkaya di Indonesia, yang bisa membeli laut. Pasalnya, laut merupakan milik negara dan masyarakat Indonesia, bukan pemerintah, apalagi perorangan. Kalau ini, pembangunan pagar laut tidak dilakukan oleh pemerintah, tapi dilakukan oleh selebriti, wah, luar biasa. Dia bisa memiliki laut. Padahal tidak ada orang yang paling kaya di Republik Indonesia ini pun yang bisa membeli laut, tutur dia. Karena laut itu belongs to the Republic, belongs to the Indonesian people, milik negara, milik rakyat Indonesia, yang berjumlah 270 juta lebih. Not belongs to even Prabowo himself, bahkan, bukan milik Prabowo, pungkasnya. Diketahui, sosok selebriti yang disebut dalang di balik pembangunan pagar laut pertama kali disampaikan oleh nelayan asal Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Heru. Heru menyebut sosok selebriti yang dimaksud sangat terkenal. Meski demikian, ia enggan membeberkan secara pasti siapa selebriti yang dimaksud. Namun, Heru memastikan nelayan di wilayah Kronjo mengetahui siapa selebriti tersebut. Wah, semua juga tahu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang sekarang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak A, B, C, D-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru, dikutip dari YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Seorang nelayan di Pulau Cangkir, Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten, Heru, membeberkan komisi yang didapat para pekerja yang memasang pagar misterius sepanjang 30,16 km. Informasi itu didapat Heru dari salah seorang pekerja yang memasang pagar bambu di Pulau Cangkir. Saat ditemui pada Jumat 10 Januari 2025, Heru menuturkan berdasarkan informasi yang ia dapat, satu orang pekerja diberi upah sebesar Rp100.000 hingga Rp125.000 per harinya. Adapun pagar yang dipasang di Pulau Cangkir dikatakan Heru telah memakan waktu selama 3 bulan. Sehingga jika dikalkulasikan para pekerja telah mendapatkan upah hingga Rp9 juta. Heru mengaku para pekerja yang memasang pagar bambu tersebut berasal dari Desa Ketapang, Kecamatan Bauk, Kabupaten Tangerang. Sejumlah pekerja lain katanya juga ada yang berasal dari Desa Kohot. Pengerjaan tersebut selesai dari Tanjung Burung, kurang lebih 5 hingga 6 bulan. Di samping itu, nelayan lainnya Trisno 45 tahun mengaku sempat menyaksikan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang. Trisno menuturkan pemasangan pagar laut yang terbuat dari bambu tersebut biasanya dikerjakan pada pagi hingga siang hari. Trisno mengatakan pemasangan pagar bambu itu dilakukan oleh sejumlah orang yang berasal dari Desa Tanjung Kai, Kabupaten Tangerang. Pekerjaannya dikatakan dilakukan dengan menggunakan kapal berukuran kecil yang diisi beberapa orang. Ia mengaku saat orang-orang tersebut tengah memasang pagar bambu itu, tak melihat adanya kapal polisi. Dengan adanya pagar laut itu, Trisno mengatakan harus memutar jauh untuk bisa mencari ikan. Tak hanya itu, adanya pagar tersebut dirinya bersama nelayan lain di Kampung Bahari Karang, Serang pun saat ini sudah tidak mendapat ikan kecil. Selain kesulitan untuk sampai ke tengah laut, Trisno juga mengaku harus menyiapkan bahan bakar lebih agar dapat melewati pagar tersebut. Warga asal Brebes, Jawa Tengah itu pun berharap pagar bambu itu bisa dicabut agar bisa mencari ikan sebagai mata pencahariannya. Sebab di lokasi pagar tersebut banyak sekali ikan yang bisa diraihnya untuk sumber pemasukannya.
Pagar laut di pesisir utara Tangerang, Banten mendapat respon dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Ia menjelaskan pagar laut sepanjang 30 km ini tidak memiliki hubungan dengan proyek strategis nasional PSN. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Erlangga saat ditemui di kantornya Selasa 4 Januari 2025. Dirinya menambahkan bahwa perizinan proyek strategis nasional PSN hanya diperuntukkan kawasan mangrove. Pembangunan pagar laut Tangerang tidak termasuk bagian dari proyek PSN maupun PIK 2. Sementara itu, bantahan juga datang dari Tony, perwakilan manajemen PIK 2 di Tangerang, Minggu 12 Januari 2025. Dirinya mengatakan bahwa tidak adanya keterkaitan antara pengembangan PIK 2 dengan pembangunan pagar laut Tangerang, meskipun mencakup wilayah tersebut. Tony juga membantah adanya keterlibatan PIK 2 dalam pembangunan pagar laut ini, meskipun PSN dan PIK adalah dua proyek yang berbeda. Sebagai informasi, PIK adalah proyek real estate yang berjalan sejak 2009, jauh sebelum PSN ada. PSN ditetapkan tahun 2024 oleh Presiden Joko Widodo seluas 1.800 hektar. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN, Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa. Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Kemudian pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten menimbulkan beragam spekulasi mengenai pihak yang melakukan pembangunan. Muncul tudingan yang menyebut pagar laut tersebut dibangun oleh PIK 2 lantaran lokasinya berdekatan dengan proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk 2. Merespons yang berkembang di media sosial, pihak PIK 2 mengatakan bahwa pagar laut tersebut bukan dibuat oleh pihaknya. Kuasa hukum pengembang PSN PIK 2, Muanas Alaidit, dalam keterangan pada Minggu 12 Januari mengatakan kliennya tak memiliki urusan untuk memasang pagar tersebut. Adapun pengembang dari PIK 2 adalah PT Agung Sedayu Group yang didirikan oleh Sugianto Kusuma atau Aguan. Muanas juga memastikan lokasi pagar laut tersebut jauh dari kawasan PSN ataupun PIK 2. Lebih lanjut dikatakan Muanas bahwa pagar laut ini merupakan hasil inisiatif dan suara masyarakat. Menurut Muanas, pagar laut yang terbuat dari bambu itu digunakan untuk membendung sampah seperti yang ada di Muara Angke, sekaligus pembatasan warga pesisir yang terkena abrasi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan meminta pemerintah untuk tegas dan segera membongkar pagar misterius tersebut. Menurut Yohan, pemasangan pagar laut ini merugikan warga, utamanya nelayan yang melaut. Yohan menegaskan negara tak boleh kalah dengan pihak-pihak tertentu. Adapun Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mendapatkan data mengenai pagar laut tersebut dan tengah melakukan pendalaman. Trenggono juga belum bisa memastikan apakah pembangunan pagar laut itu berkaitan dengan reklamasi atau tidak.
Sanksi yang nantinya akan diberikan oleh pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu adalah denda administratif dan diminta membongkar. Saat ini, pagar laut tersebut telah disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pakar hukum tata negara sekaligus pengamat politik, Reflai Harun, turut berkomentar mengenai selebriti yang disebut dalang di balik pembangunan pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten. Ia menduga sosok artis tersebut dekat dengan kekuasaan, sehingga bisa membangun pagar laut. Menurutnya, hanya orang-orang yang dekat dengan kekuasaan yang berani melanggar aturan. Yang seperti ini hanya orang yang dekat dengan kekuasaan, yang berani melakukan ini, membangun pagar laut secara ilegal, kata Reflai, dikutip dari kanal YouTube-nya yang tayang pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Reflai lantas menilai sebagai hal yang luar biasa, apabila benar pagar laut tersebut dibangun oleh seorang selebriti, bukan pemerintah. Sebab, kata Reflai, tidak ada seorang pun, sekalipun sosok terkaya di Indonesia, yang bisa membeli laut. Pasalnya, laut merupakan milik negara dan masyarakat Indonesia, bukan pemerintah, apalagi perorangan. Kalau ini, pembangunan pagar laut tidak dilakukan oleh pemerintah, tapi dilakukan oleh selebriti, wah, luar biasa. Dia bisa memiliki laut, padahal tidak ada orang yang paling kaya di Republik Indonesia ini pun yang bisa membeli laut, tutur dia. Karena laut itu belongs to the Republic, belongs to the Indonesian people, milik negara, milik rakyat Indonesia, yang berjumlah 270 juta lebih. Not belongs to even Prabowo himself, bahkan, bukan milik Prabowo, pungkasnya. Diketahui, sosok selebriti yang disebut dalang di balik pembangunan pagar laut pertama kali disampaikan oleh nelayan asal Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Heru. Heru menyebut sosok selebriti yang dimaksud sangat terkenal. Meski demikian, ia enggan membeberkan secara pasti siapa selebriti yang dimaksud. Namun, Heru memastikan nelayan di wilayah Kronjo mengetahui siapa selebriti tersebut. Wah, semua juga tahu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang sekarang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak A, B, C, D-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru, dikutip dari YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Seorang nelayan di Pulau Cangkir, Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten, Heru, membeberkan komisi yang didapat para pekerja yang memasang pagar misterius sepanjang 30,16 km. Informasi itu didapat Heru dari salah seorang pekerja yang memasang pagar bambu di Pulau Cangkir. Saat ditemui pada Jumat 10 Januari 2025, Heru menuturkan berdasarkan informasi yang ia dapat, satu orang pekerja diberi upah sebesar Rp100.000 hingga Rp125.000 per harinya. Adapun pagar yang dipasang di Pulau Cangkir dikatakan Heru telah memakan waktu selama 3 bulan. Sehingga jika dikalkulasikan, para pekerja telah mendapatkan upah hingga Rp9 juta. Heru mengaku para pekerja yang memasang pagar bambu tersebut berasal dari Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Sejumlah pekerja lain katanya juga ada yang berasal dari Desa Kohot. Pengerjaan tersebut selesai dari Tanjung Burung, kurang lebih 5 hingga 6 bulan. Di samping itu, nelayan lainnya Trisno 45 tahun mengaku sempat menyaksikan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang. Trisno menuturkan pemasangan pagar laut yang terbuat dari bambu tersebut biasanya dikerjakan pada pagi hingga siang hari. Trisno mengatakan pemasangan pagar bambu itu dilakukan oleh sejumlah orang yang berasal dari Desa Tanjung Kai, Kabupaten Tangerang. Pekerjaannya dikatakan dilakukan dengan menggunakan kapal berukuran kecil yang diisi beberapa orang. Ia mengaku saat orang-orang tersebut tengah memasang pagar bambu itu, tak melihat adanya kapal polisi. Dengan adanya pagar laut itu, Trisno mengatakan harus memutar jauh untuk bisa mencari ikan. Tak hanya itu, adanya pagar tersebut, dirinya bersama nelayan lain di Kampung Bahari Karang, Serang pun saat ini sudah tidak mendapat ikan kecil. Selain kesulitan untuk sampai ke tengah laut, Trisno juga mengaku harus menyiapkan bahan bakar lebih agar dapat melewati pagar tersebut. Warga asal Brebes, Jawa Tengah itu pun berharap pagar bambu itu bisa dicabut agar bisa mencari ikan sebagai mata pencahariannya. Sebab di lokasi pagar tersebut banyak sekali ikan yang bisa diraihnya untuk sumber pemasukannya.
Pagar laut di pesisir utara Tangerang, Banten mendapat respon dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Ia menjelaskan pagar laut sepanjang 30 km ini tidak memiliki hubungan dengan proyek strategis nasional PSN. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Erlangga saat ditemui di kantornya Selasa 4 Januari 2025. Dirinya menambahkan bahwa perizinan proyek strategis nasional PSN hanya diperuntukkan kawasan mangrove. Pembangunan pagar laut Tangerang tidak termasuk bagian dari proyek PSN maupun PIK 2. Sementara itu, bantahan juga datang dari Tony, perwakilan manajemen PIK 2 di Tangerang, Minggu 12 Januari 2025. Dirinya mengatakan bahwa tidak adanya keterkaitan antara pengembangan PIK 2 dengan pembangunan pagar laut Tangerang, meskipun mencakup wilayah tersebut. Tony juga membantah adanya keterlibatan PIK 2 dalam pembangunan pagar laut ini, meskipun PSN dan PIK adalah dua proyek yang berbeda. Sebagai informasi, PIK adalah proyek real estate yang berjalan sejak 2009, jauh sebelum PSN ada. PSN ditetapkan tahun 2024 oleh Presiden Joko Widodo seluas 1.800 hektar. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN, Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa. Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Kemudian pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten menimbulkan beragam spekulasi mengenai pihak yang melakukan pembangunan. Muncul tudingan yang menyebut pagar laut tersebut dibangun oleh PIK 2 lantaran lokasinya berdekatan dengan proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk 2. Merespons yang berkembang di media sosial, pihak PIK 2 mengatakan bahwa pagar laut tersebut bukan dibuat oleh pihaknya. Kuasa hukum pengembang PSN PIK 2, Muanas Alaidit, dalam keterangan pada Minggu 12 Januari mengatakan kliennya tak memiliki urusan untuk memasang pagar tersebut. Adapun pengembang dari PIK 2 adalah PT Agung Sedayu Group yang didirikan oleh Sugianto Kusuma atau Aguan. Muanas juga memastikan lokasi pagar laut tersebut jauh dari kawasan PSN ataupun PIK 2. Lebih lanjut dikatakan Muanas bahwa pagar laut ini merupakan hasil inisiatif dan suara masyarakat. Menurut Muanas, pagar laut yang terbuat dari bambu itu digunakan untuk membendung sampah seperti yang ada di Muara Angke, sekaligus pembatasan warga pesisir yang terkena abrasi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan meminta pemerintah untuk tegas dan segera membongkar pagar misterius tersebut. Menurut Yohan, pemasangan pagar laut ini merugikan warga, utamanya nelayan yang melaut. Yohan menegaskan negara tak boleh kalah dengan pihak-pihak tertentu. Adapun Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mendapatkan data mengenai pagar laut tersebut dan tengah melakukan pendalaman. Trenggono juga belum bisa memastikan apakah pembangunan pagar laut itu berkaitan dengan reklamasi atau tidak.
Sanksi yang nantinya akan diberikan oleh pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu adalah denda administratif dan diminta membongkar. Saat ini, pagar laut tersebut telah disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pakar hukum tata negara sekaligus pengamat politik, Reflai Harun, turut berkomentar mengenai selebriti yang disebut dalang di balik pembangunan pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten. Ia menduga sosok artis tersebut dekat dengan kekuasaan, sehingga bisa membangun pagar laut. Menurutnya, hanya orang-orang yang dekat dengan kekuasaan yang berani melanggar aturan. Yang seperti ini hanya orang yang dekat dengan kekuasaan, yang berani melakukan ini, membangun pagar laut secara ilegal, kata Reflai, dikutip dari kanal YouTube-nya yang tayang pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Reflai lantas menilai sebagai hal yang luar biasa, apabila benar pagar laut tersebut dibangun oleh seorang selebriti, bukan pemerintah. Sebab, kata Reflai, tidak ada seorang pun, sekalipun sosok terkaya di Indonesia, yang bisa membeli laut. Pasalnya, laut merupakan milik negara dan masyarakat Indonesia, bukan pemerintah, apalagi perorangan. Kalau ini, pembangunan pagar laut tidak dilakukan oleh pemerintah, tapi dilakukan oleh selebriti, wah, luar biasa. Dia bisa memiliki laut. Padahal tidak ada orang yang paling kaya di Republik Indonesia ini pun yang bisa membeli laut, tutur dia. Karena laut itu belongs to the Republic, belongs to the Indonesian people, milik negara, milik rakyat Indonesia, yang berjumlah 270 juta lebih. Not belongs to even Prabowo himself, bahkan, bukan milik Prabowo, pungkasnya. Diketahui, sosok selebriti yang disebut dalang di balik pembangunan pagar laut pertama kali disampaikan oleh nelayan asal Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Heru. Heru menyebut sosok selebriti yang dimaksud sangat terkenal. Meski demikian, ia enggan membeberkan secara pasti siapa selebriti yang dimaksud. Namun, Heru memastikan nelayan di wilayah Kronjo mengetahui siapa selebriti tersebut. Wah, semua juga tahu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang sekarang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak A, B, C, D-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru, dikutip dari YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Seorang nelayan di Pulau Cangkir, Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten, Heru, membeberkan komisi yang didapat para pekerja yang memasang pagar misterius sepanjang 30,16 km. Informasi itu didapat Heru dari salah seorang pekerja yang memasang pagar bambu di Pulau Cangkir. Saat ditemui pada Jumat 10 Januari 2025, Heru menuturkan berdasarkan informasi yang ia dapat, satu orang pekerja diberi upah sebesar Rp100.000 hingga Rp125.000 per harinya. Adapun pagar yang dipasang di Pulau Cangkir dikatakan Heru telah memakan waktu selama 3 bulan. Sehingga jika dikalkulasikan, para pekerja telah mendapatkan upah hingga Rp9 juta. Heru mengaku para pekerja yang memasang pagar bambu tersebut berasal dari Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Sejumlah pekerja lain katanya juga ada yang berasal dari Desa Kohot. Pengerjaan tersebut selesai dari Tanjung Burung, kurang lebih 5 hingga 6 bulan. Di samping itu, nelayan lainnya Trisno 45 tahun mengaku sempat menyaksikan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang. Trisno menuturkan pemasangan pagar laut yang terbuat dari bambu tersebut biasanya dikerjakan pada pagi hingga siang hari. Trisno mengatakan pemasangan pagar bambu itu dilakukan oleh sejumlah orang yang berasal dari Desa Tanjung Kai, Kabupaten Tangerang. Pekerjaannya dikatakan dilakukan dengan menggunakan kapal berukuran kecil yang diisi beberapa orang. Ia mengaku saat orang-orang tersebut tengah memasang pagar bambu itu, tak melihat adanya kapal polisi. Dengan adanya pagar laut itu, Trisno mengatakan harus memutar jauh untuk bisa mencari ikan. Tak hanya itu, adanya pagar tersebut dirinya bersama nelayan lain di Kampung Bahari Karang, Serang pun saat ini sudah tidak mendapat ikan kecil. Selain kesulitan untuk sampai ke tengah laut, Trisno juga mengaku harus menyiapkan bahan bakar lebih agar dapat melewati pagar tersebut. Warga asal Brebes, Jawa Tengah itu pun berharap pagar bambu itu bisa dicabut agar bisa mencari ikan sebagai mata pencahariannya. Sebab di lokasi pagar tersebut banyak sekali ikan yang bisa diraihnya untuk sumber pemasukannya.
Pagar laut di pesisir utara Tangerang, Banten mendapat respon dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Ia menjelaskan pagar laut sepanjang 30 km ini tidak memiliki hubungan dengan proyek strategis nasional PSN. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Erlangga saat ditemui di kantornya Selasa 4 Januari 2025. Dirinya menambahkan bahwa perizinan proyek strategis nasional PSN hanya diperuntukkan kawasan mangrove. Pembangunan pagar laut Tangerang tidak termasuk bagian dari proyek PSN maupun PIK 2. Sementara itu, bantahan juga datang dari Tony, perwakilan manajemen PIK 2 di Tangerang, Minggu 12 Januari 2025. Dirinya mengatakan bahwa tidak adanya keterkaitan antara pengembangan PIK 2 dengan pembangunan pagar laut Tangerang, meskipun mencakup wilayah tersebut. Tony juga membantah adanya keterlibatan PIK 2 dalam pembangunan pagar laut ini, meskipun PSN dan PIK adalah dua proyek yang berbeda. Sebagai informasi, PIK adalah proyek real estate yang berjalan sejak 2009, jauh sebelum PSN ada. PSN ditetapkan tahun 2024 oleh Presiden Joko Widodo seluas 1.800 hektar. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN, Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa. Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Kemudian pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten menimbulkan beragam spekulasi mengenai pihak yang melakukan pembangunan. Muncul tudingan yang menyebut pagar laut tersebut dibangun oleh PIK 2 lantaran lokasinya berdekatan dengan proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk 2. Merespons yang berkembang di media sosial, pihak PIK 2 mengatakan bahwa pagar laut tersebut bukan dibuat oleh pihaknya. Kuasa hukum pengembang PSN PIK 2, Muanas Alaidit, dalam keterangan pada Minggu 12 Januari mengatakan kliennya tak memiliki urusan untuk memasang pagar tersebut. Adapun pengembang dari PIK 2 adalah PT Agung Sedayu Group yang didirikan oleh Sugianto Kusuma atau Aguan. Muanas juga memastikan lokasi pagar laut tersebut jauh dari kawasan PSN ataupun PIK 2. Lebih lanjut dikatakan Muanas bahwa pagar laut ini merupakan hasil inisiatif dan suara masyarakat. Menurut Muanas, pagar laut yang terbuat dari bambu itu digunakan untuk membendung sampah seperti yang ada di Muara Angke, sekaligus pembatasan warga pesisir yang terkena abrasi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan meminta pemerintah untuk tegas dan segera membongkar pagar misterius tersebut. Menurut Yohan, pemasangan pagar laut ini merugikan warga, utamanya nelayan yang melaut. Yohan menegaskan negara tak boleh kalah dengan pihak-pihak tertentu. Adapun Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mendapatkan data mengenai pagar laut tersebut dan tengah melakukan pendalaman. Trenggono juga belum bisa memastikan apakah pembangunan pagar laut itu berkaitan dengan reklamasi atau tidak.
Sanksi yang nantinya akan diberikan oleh pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu adalah denda administratif dan diminta membongkar. Saat ini, pagar laut tersebut telah disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus pengamat politik, Reflai Harun, turut berkomentar mengenai selebriti yang disebut dalang di balik pembangunan pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten. Ia menduga sosok artis tersebut dekat dengan kekuasaan, sehingga bisa membangun pagar laut. Menurutnya, hanya orang-orang yang dekat dengan kekuasaan yang berani melanggar aturan. Yang seperti ini hanya orang yang dekat dengan kekuasaan, yang berani melakukan ini, membangun pagar laut secara ilegal, kata Reflai, dikutip dari kanal YouTube-nya yang tayang pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Reflai lantas menilai sebagai hal yang luar biasa, apabila benar pagar laut tersebut dibangun oleh seorang selebriti, bukan pemerintah. Sebab, kata Reflai, tidak ada seorang pun, sekalipun sosok terkaya di Indonesia, yang bisa membeli laut. Pasalnya, laut merupakan milik negara dan masyarakat Indonesia, bukan pemerintah, apalagi perorangan. Kalau ini, pembangunan pagar laut tidak dilakukan oleh pemerintah, tapi dilakukan oleh selebriti, wah, luar biasa. Dia bisa memiliki laut, padahal tidak ada orang yang paling kaya di Republik Indonesia ini pun yang bisa membeli laut, tutur dia. Karena laut itu belongs to the Republic, belongs to the Indonesian people, milik negara, milik rakyat Indonesia, yang berjumlah 270 juta lebih. Not belongs to even Prabowo himself, bahkan, bukan milik Prabowo, pungkasnya. Diketahui, sosok selebriti yang disebut dalang di balik pembangunan pagar laut pertama kali disampaikan oleh nelayan asal Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Heru. Heru menyebut sosok selebriti yang dimaksud sangat terkenal. Meski demikian, ia enggan membeberkan secara pasti siapa selebriti yang dimaksud. Namun, Heru memastikan nelayan di wilayah Kronjo mengetahui siapa selebriti tersebut. Wah, semua juga tahu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang sekarang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak A, B, C, D-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru, dikutip dari YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Seorang nelayan di Pulau Cangkir, Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten, Heru, membeberkan komisi yang didapat para pekerja yang memasang pagar misterius sepanjang 30,16 km. Informasi itu didapat Heru dari salah seorang pekerja yang memasang pagar bambu di Pulau Cangkir. Saat ditemui pada Jumat 10 Januari 2025, Heru menuturkan berdasarkan informasi yang ia dapat, satu orang pekerja diberi upah sebesar Rp100.000 hingga Rp125.000 per harinya. Adapun pagar yang dipasang di Pulau Cangkir dikatakan Heru telah memakan waktu selama 3 bulan. Sehingga jika dikalkulasikan, para pekerja telah mendapatkan upah hingga Rp9 juta. Heru mengaku para pekerja yang memasang pagar bambu tersebut berasal dari Desa Ketapang, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang. Sejumlah pekerja lain katanya juga ada yang berasal dari Desa Kohot. Pengerjaan tersebut selesai dari Tanjung Burung, kurang lebih 5 hingga 6 bulan. Di samping itu, nelayan lainnya Trisno 45 tahun mengaku sempat menyaksikan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang. Trisno menuturkan pemasangan pagar laut yang terbuat dari bambu tersebut biasanya dikerjakan pada pagi hingga siang hari. Trisno mengatakan pemasangan pagar bambu itu dilakukan oleh sejumlah orang yang berasal dari Desa Tanjung Kait, Kabupaten Tangerang. Pekerjaannya dikatakan dilakukan dengan menggunakan kapal berukuran kecil yang diisi beberapa orang. Ia mengaku saat orang-orang tersebut tengah memasang pagar bambu itu, tak melihat adanya kapal polisi. Dengan adanya pagar laut itu, Trisno mengatakan harus memutar jauh untuk bisa mencari ikan. Tak hanya itu, adanya pagar tersebut, dirinya bersama nelayan lain di Kampung Bahari Karang, Serang pun saat ini sudah tidak mendapat ikan kecil. Selain kesulitan untuk sampai ke tengah laut, Trisno juga mengaku harus menyiapkan bahan bakar lebih agar dapat melewati pagar tersebut. Warga asal Brebes, Jawa Tengah itu pun berharap pagar bambu itu bisa dicabut agar bisa mencari ikan sebagai mata pencahariannya. Sebab di lokasi pagar tersebut banyak sekali ikan yang bisa diraihnya untuk sumber pemasukannya.
Pagar laut di pesisir utara Tangerang, Banten mendapat respon dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Ia menjelaskan pagar laut sepanjang 30 km ini tidak memiliki hubungan dengan proyek strategis nasional PSN. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Erlangga saat ditemui di kantornya Selasa 4 Januari 2025. Dirinya menambahkan bahwa perizinan proyek strategis nasional PSN hanya diperuntukkan kawasan mangrove. Pembangunan pagar laut Tangerang tidak termasuk bagian dari proyek PSN maupun PIK 2. Sementara itu, bantahan juga datang dari Tony, perwakilan manajemen PIK 2 di Tangerang, Minggu 12 Januari 2025. Dirinya mengatakan bahwa tidak adanya keterkaitan antara pengembangan PIK 2 dengan pembangunan pagar laut Tangerang, meskipun mencakup wilayah tersebut. Tony juga membantah adanya keterlibatan PIK 2 dalam pembangunan pagar laut ini, meskipun PSN dan PIK adalah dua proyek yang berbeda. Sebagai informasi, PIK adalah proyek real estate yang berjalan sejak 2009, jauh sebelum PSN ada. PSN ditetapkan tahun 2024 oleh Presiden Joko Widodo seluas 1.800 hektar. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN, Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa. Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Kemudian pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten menimbulkan beragam spekulasi mengenai pihak yang melakukan pembangunan. Muncul tudingan yang menyebut pagar laut tersebut dibangun oleh PIK 2 lantaran lokasinya berdekatan dengan proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk 2. Merespons yang berkembang di media sosial, pihak PIK 2 mengatakan bahwa pagar laut tersebut bukan dibuat oleh pihaknya. Kuasa hukum pengembang PSN PIK 2, Muanas Alaidit, dalam keterangan pada Minggu 12 Januari mengatakan kliennya tak memiliki urusan untuk memasang pagar tersebut. Adapun pengembang dari PIK 2 adalah PT Agung Sedayu Group yang didirikan oleh Sugianto Kusuma atau Aguan. Muanas juga memastikan lokasi pagar laut tersebut jauh dari kawasan PSN ataupun PIK 2. Lebih lanjut dikatakan Muanas bahwa pagar laut ini merupakan hasil inisiatif dan suara masyarakat. Menurut Muanas, pagar laut yang terbuat dari bambu itu digunakan untuk membendung sampah seperti yang ada di Muara Angke, sekaligus pembatasan warga pesisir yang terkena abrasi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan meminta pemerintah untuk tegas dan segera membongkar pagar misterius tersebut. Menurut Yohan, pemasangan pagar laut ini merugikan warga, utamanya nelayan yang melaut. Yohan menegaskan negara tak boleh kalah dengan pihak-pihak tertentu. Adapun Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mendapatkan data mengenai pagar laut tersebut dan tengah melakukan pendalaman. Trenggono juga belum bisa memastikan apakah pembangunan pagar laut itu berkaitan dengan reklamasi atau tidak.
Sanksi yang nantinya akan diberikan oleh pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu adalah denda administratif dan diminta membongkar. Saat ini, pagar laut tersebut telah disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pakar hukum tata negara sekaligus pengamat politik, Reflai Harun, turut berkomentar mengenai selebriti yang disebut dalang di balik pembangunan pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten. Ia menduga sosok artis tersebut dekat dengan kekuasaan, sehingga bisa membangun pagar laut. Menurutnya, hanya orang-orang yang dekat dengan kekuasaan yang berani melanggar aturan. Yang seperti ini hanya orang yang dekat dengan kekuasaan, yang berani melakukan ini, membangun pagar laut secara ilegal, kata Reflai, dikutip dari kanal YouTube-nya yang tayang pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Reflai lantas menilai sebagai hal yang luar biasa, apabila benar pagar laut tersebut dibangun oleh seorang selebriti, bukan pemerintah. Sebab, kata Reflai, tidak ada seorang pun, sekalipun sosok terkaya di Indonesia, yang bisa membeli laut. Pasalnya, laut merupakan milik negara dan masyarakat Indonesia, bukan pemerintah, apalagi perorangan. Kalau ini, pembangunan pagar laut tidak dilakukan oleh pemerintah, tapi dilakukan oleh selebriti, wah, luar biasa. Dia bisa memiliki laut. Padahal tidak ada orang yang paling kaya di Republik Indonesia ini pun yang bisa membeli laut, tutur dia. Karena laut itu belongs to the Republic, belongs to the Indonesian people, milik negara, milik rakyat Indonesia, yang berjumlah 270 juta lebih. Not belongs to even Prabowo himself, bahkan, bukan milik Prabowo, pungkasnya. Diketahui, sosok selebriti yang disebut dalang di balik pembangunan pagar laut pertama kali disampaikan oleh nelayan asal Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Heru. Heru menyebut sosok selebriti yang dimaksud sangat terkenal. Meski demikian, ia enggan membeberkan secara pasti siapa selebriti yang dimaksud. Namun, Heru memastikan nelayan di wilayah Kronjo mengetahui siapa selebriti tersebut. Wah, semua juga tahu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti yang sekarang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak A, B, C, D-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru, dikutip dari YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Seorang nelayan di Pulau Cangkir, Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten, Heru, membeberkan komisi yang didapat para pekerja yang memasang pagar misterius sepanjang 30,16 km. Informasi itu didapat Heru dari salah seorang pekerja yang memasang pagar bambu di Pulau Cangkir. Saat ditemui pada Jumat 10 Januari 2025, Heru menuturkan berdasarkan informasi yang ia dapat, satu orang pekerja diberi upah sebesar Rp100.000 hingga Rp125.000 per harinya. Adapun pagar yang dipasang di Pulau Cangkir dikatakan Heru telah memakan waktu selama 3 bulan. Sehingga jika dikalkulasikan, para pekerja telah mendapatkan upah hingga Rp9 juta. Heru mengaku para pekerja yang memasang pagar bambu tersebut berasal dari Desa Ketapang, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang. Sejumlah pekerja lain katanya juga ada yang berasal dari Desa Kohot,